Istana Tebing Hitam. Pria bermata elang dan teman-temannya semua marah dan mata mereka hampir meledak saat mereka melihat Zhao Feng mencuri rampasan mereka. Buaya petir Blackpool telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membunuh. Itu memiliki garis keturunan kuno yang samar di dalamnya dan tulang petir dan denyut jantung air jarang terjadi. Gerakan Zhao Feng cepat dan dengan cepat mengambil dua bagian terpenting dari buaya. Bajingan orang pembawa sial ini. Li Xiao yang sedang memulihkan diri merasakan api menelan hatinya dan hampir memuntahkan seteguk darah. Wajah pria bermata elang itu jelek, dan tubuhnya mulai gemetar karena marah. Letakkan barang-barang itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Qiyu. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiga orang itu dan berubah menjadi busur petir yang menyambar ke kejauhan. Zhao Feng mengambil barang-barang ini tanpa rasa bersalah. Jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan membiarkan mereka hidup. Pria bermata elang dan True Mystic Rank tahap akhir lainnya jelas tidak menyerah dan mengejar dari belakang. Namun, kecepatan adalah keahlian Zhao Feng dan dengan 3 bunga teratai berharga, itu bahkan lebih cepat. Dari 4 orang dari Wind Snow Pavilion, hanya pemuda bermata elang yang hampir tidak bisa mengimbangi Zhao Feng, tapi dia adalah yang terjauh karena dia telah ditipu. Setelah berlari jarak tertentu Zhao Feng menyingkirkan 3 bunga teratai berharga kemudian menggunakan jubah bayangan yin untuk menyamarkan dirinya dan bergabung ke medan hutan yang kompleks. Agar aman, dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menciptakan 2 doppelganger bayangan yin untuk memecahkan teka-teki pengejaran. Doppelganger bayangan yin bisa eksis untuk waktu yang singkat dan bisa bergerak dengan tubuh aslinya. Setelah itu sendirian, itu dapat dengan mudah dilihat melalui indera spiritual tetapi di reruntuhan suci ungu, indera spiritual sangat dibatasi dan sulit untuk menentukan apakah itu nyata atau palsu sampai seseorang menjadi sangat dekat. Segera, Zhao Feng berhasil melarikan diri dan meninggalkan orang-orang dari Wind Snow Pavilion yang menjadi lalat tanpa kepala. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan sekitar 10 sosok menuju ke arah ini dari jarak puluhan mil. Di langit, seekor gagak hitam dengan mata merah gelap yang penuh dengan kedinginan dan kekejaman mengamati daratan sejauh puluhan mil. Gagak hitam yang aneh pertama kali melihat orang-orang dari Istana Salju Angin lalu memandang dingin ke arah Zhao Feng dengan jijik. Hati Zhao Feng melonjak dan merasa bahwa gagak hitam itu tidak sesederhana yang bisa menemukannya. Sepertinya aku telah diawasi oleh kekuatan lain. Perasaan berbahaya melonjak di hati Zhao Feng saat dia melihat gagak hitam lalu menutup angka. Jelas sekali gagak hitam ini memiliki bakat untuk melihat sangat jauh dan bisa mengendalikan setiap gerakan dalam jarak belasan mil. Baik Zhao Feng dan orang-orang dari Wind Snow Pavilion tidak luput dari mata gagak hitam. Ini adalah pertempuran siluman dan pelacakan. Mundur. Zhao Feng dengan cepat menarik diri dari sosok yang menutup. Dia lebih suka menghadapi orang-orang dari Wind Snow Pavilion daripada orang-orang ini. Mata spiritual Tuhannya dengan cepat memindai sosok-sosok ini dan menemukan bahwa aura mereka semua kuat dan ada energi mental dingin yang membuat Zhao Feng tidak berani memeriksa terlalu dekat. Setelah menarik sedikit jarak, Zhao Feng memastikan dia tidak terlihat oleh gagak hitam. Langkah kedua, mata hati. Zhao Feng mengunci gagak hitam di langit dengan mata spiritual Tuhannya. Gumpalan energi mental yang tak terlihat mengalir ke dalam gagak hitam yang aneh itu. Meskipun garis keturunan gagak tidak sederhana, energi mental Zhao Feng di dekat True Lord Rank sudah cukup untuk mengendalikannya. Zhao Feng tidak sepenuhnya mengendalikannya karena kemungkinan besar telah menandatangani kontrak darah dengan pemiliknya. Di bawah pengaruh mata hati, Zhao Feng membuat gagak hitam mengabaikannya. Karena itu, dalam pikiran gagak hitam ini, Zhao Feng bukan target lagi. Kekuatan ini mirip dengan hipnosis tetapi jelas pada tingkat yang lebih tinggi. Gagak hitam berhenti sejenak di udara untuk 1 atau 2 napas sebelum melanjutkan untuk mengamati orang-orang dari Wind Snow Pavilion. Sepertinya para jenius dari Wind Snow Pavilion berada dalam bahaya sekarang. Zhao Feng tidak merasa simpati. Jika dia membuat gagak hitam mengabaikan semua orang, itu pasti akan membuat pemiliknya waspada. Pada waktu bersamaan, 10 sosok mengenakan pakaian gelap mendarat di gunung 20 hingga 30 mil jauhnya. Salah satunya adalah seorang pemuda berwajah tajam mengenakan cincin hidung hitam dengan wajah jelek. Dia mengenakan jubah hitam dan emas dengan gambar tulang di atasnya. Ada total 9 termasuk bentuk manusia dan binatang. Saya pikir ada sedikit energi mental saat itu yang mempengaruhi gagak iblis hitam. Pemuda berwajah tajam itu meletakkan tangannya di pinggulnya saat mata kacang hijaunya menyala dengan nyala api putih. Riak hitam samar terpancar darinya hingga radius 10 mil. Binatang buas di dekatnya termasuk yang ada di udara secara naluriah menjauh dari mereka. Angka puncak True Mystic Rank terdekat semuanya merasakan tekanan besar. Saudara Qigui, dengan kekuatan garis keturunan gagak iblis hitam, bagaimana hal itu akan dipengaruhi oleh orang lain? Bukankah itu baik-baik saja sekarang? Seorang pemuda setipis tongkat berkata dengan hormat. Oh well, sudahlah, kita akan menghabisi target terlebih dahulu.
Orang-orang ini memiliki token warisan dan auranya tampaknya adalah klan bawahan dari sekte spiritual bulan murni. Qigui dengan hidung yang ditindik menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, 5 sosok terbang keluar. 2 dari mereka berada di puncak True Mystic Rank, 3 tahap akhir dari True Mystic Rank. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari keajaiban luar biasa-biasa dari pertemuan naga sejati suci. Sua, sua, sua. Kelima sosok itu seperti hantu dalam kegelapan yang segera mengunci area 4 dari Wind Snow Pavilion. Tidak baik, itu adalah gagak iblis hitam. Istana tebing hitam akan datang. Mundur. Ekspresi pemuda bermata elang itu berubah secara dramatis dan tegang. Istana tebing hitam. 4 dari Wind Snow Pavilion panik dan segera mundur. Namun, istana tebing hitam sudah hampir mengepung mereka. Gagak iblis hitam di udara tiba-tiba melebar hingga 2 atau 3 yard kemudian memanggil asap hitam dan menyerang. Asap hitam aneh menyelimuti area yang berada di Wind Snow Pavilion. Asap membuat orang-orang di dalam kehilangan arah dan membatasi pandangan mereka. Asap hitam ini bahkan mengandung racun yang menciptakan ilusi. Pada saat ini, Zhao Feng sudah berlari puluhan mil dan bersembunyi di dalam hutan sambil memeriksa situasi dengan mata spiritual Tuhannya. Asap hitam yang dikeluarkan gagak iblis hitam bahkan mempengaruhi mata spiritual Dewa Zhao Feng, tapi dia masih bisa melihat pemandangan secara keseluruhan. Pada ronde pertama serangan, gagak hitam menyerang King Xiaoxue dan Li Xiao yang terlemah. Li Xiao dengan berani melindungi King Xiaoxue tetapi menghadapi serangan gagak iblis hitam dan karena dia berada di dalam asap, hanya dalam beberapa pertukaran ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. 5 jenius dari istana tebing hitam kemudian menyerbu ke dalam asap hitam. Sepertinya tidak ada paviliun angin salju yang bisa melarikan diri. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Saat dia mundur, dia sesekali membuka mata spiritual Tuhannya untuk melihat. Zzz. Mengaum. Dari area asap hitam terdengar tawa aneh dan raungan binatang buas. Zhao Feng melihat dari dekat dan melihat mayat perunggu setinggi sekitar 2 meter dengan garis-garis perak di sekelilingnya. Selain itu, ada juga binatang seukuran gunung kecil dan kerangka hitam pekat. Arg! Li Xiao berteriak saat hatinya ditusuk oleh gagak iblis hitam dan jatuh dalam genangan darah. King Xiaoxue pingsan dan 2 sisanya membakar kiroh sejati mereka saat mereka bertarung dengan gila-gilaan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng telah menarik 100 mil jauhnya dari asap hitam dan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi lagi. Pada saat ini asap hitam memudar meninggalkan beberapa mayat. Dari 4 dari Wind Snow Palace hanya pemuda bermata elang True Mystic Rank puncak yang baru saja melarikan diri setelah membakar kiroh sejati dan kehilangan salah satu lengannya. 3 yang tersisa semuanya meninggal dan tubuh mereka hancur. Yang paling lengkap adalah King Xiaoxue, tetapi kulitnya dipenuhi tanda merah dan hijau saat terbuka. Bahkan untuk seseorang setenang Zhao Feng, hatinya menjadi dingin. Untuk menyelesaikan ini, istana tebing hitam hanya mengirim setengah orang mereka dan dari 5 orang, hanya 2 atau 3 yang menyerang. Ini menyebalkan. Wind Snow Pavilion hanya memiliki barang sebanyak ini. Cewek itu cukup bagus. Sou. Pemuda dengan hidung tertusuk Qigui memimpin 4 lainnya. Gagak iblis hitam dengan patuh duduk di tangan Qigui. Aku sudah membaca ingatan gagak iblis hitam dan ada orang lain di sini. Orang itu tidak hanya lolos dari garis pandang gagak iblis hitam dan bahkan mengikis hati gagak agar tidak dilacak. Suara pemuda berhidung indik terdengar seolah-olah berasal dari kubur. Mendengar ini ekspresi yang lain berubah. Bagaimana ini mungkin? Selain kita, istana tebing hitam, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini di reruntuhan Sein Ungu dan berhasil bersembunyi dari gagak fakta darah broter Qigui? Orang harus tahu bahwa pemuda dengan hidung tertusuk ini telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank dan dia dapat dengan mudah membunuh keempatnya dari Wind Snow Pavilion sendirian. Selain 10 Raja Sejati, tidak ada yang bisa membuat Qigui menyerang di reruntuhan Sein Ungu. Saya sangat tertarik dengan orang itu. Tapi yang aneh adalah dalam ingatan gagak iblis hitam, sepertinya auranya bukan milik salah satu dari 3 pihak. Qigui menjulurkan lidah dan bibir wajahnya yang jelek. Apakah ada yang lain selain 3 kekuatan di sini? Orang-orang jelas tidak percaya ini. Aku punya perasaan aneh seolah-olah orang itu mengawasi setiap gerakan kita, aku akan menarik orang itu keluar. Mata Qigui berubah menjadi putih pucat saat dia melihat ke kejauhan. Pada contoh yang sama, Zhao Feng telah melarikan diri lebih dari 100 mil dan sedikit santai saat dia melihat kembali ke daerah itu. Pada saat Qigui sedang mengawasi di sini dan mata Zhao Feng berbenturan dengan mata putih hantu Qigui. Begitu dia melakukannya, dia merasakan hawa dingin mengikis dimensi energi mentalnya. Dia juga memiliki garis keturunan mata dan merupakan tipe kontrol khusus. Jantung Zhao Feng melonjak dan meskipun dia yakin bahwa Qigui belum menemukan lokasi tepatnya, dia masih tahu keberadaannya. Ini adalah pertempuran tak terlihat antara garis keturunan mata. Dikirim terbang. Menggunakan penglihatan super mata spiritual dewa,
Zhao Feng semakin menjauh dari orang-orang di Istana Tebing Hitam. Dalam hal penglihatan mata, tidak ada yang melampaui mata spiritual Dewa Zhao Feng, termasuk gagak iblis hitam di langit milik Istana Tebing Hitam. Namun, di reruntuhan Sein Ungu, mata spiritual Dewa Zhao Feng juga dibatasi dan terasa tertekan setelah 200 mil atau lebih. Dalam perjalanan Zhao Feng sangat berhati-hati karena tidak hanya ada Istana Tebing Hitam di sekitarnya. Selanjutnya, reruntuhan juga sangat berbahaya. Zhao Feng melakukan perjalanan 4-500 mil dan akhirnya menemukan tempat yang tenang dan tenang. Saya pertama-tama akan meningkatkan kultivasi saya. Tulang petir dan denyut jantung air dari buaya petir Blackpool akan membuat segalanya lebih mudah. Zhao Feng berjalan ke dalam gua yang tersembunyi. Di reruntuhan Sein Ungu yang berbahaya ini tanpa ada yang menjaga dan melindunginya, berkultivasi dalam pengasingan sangat berbahaya. Pada saat ini kekuatan mata spiritual Dewa Zhao Feng dilepaskan. Dia tahu beberapa arai dan memiliki beberapa bahan yang dia bisa membuat arai siluman dalam beberapa mil. Namun, bahkan saat itu Zhao Feng masih meninggalkan sedikit kesadarannya di dunia luar. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan mengeluarkan tulang petir buaya Blackpool. Itu adalah tulang seperti batu giok dengan sesekali kilatan gelap. Tulang petir bukan hanya penyimpanan petir buaya Blackpool. Itu juga mengandung kedalaman sifat petir. Dalam hal nilai, tulang petir ini bahkan lebih berharga daripada batu mistis petir yang diberikan Zhao Yufei padanya. Zhao Feng meletakkan kedua tangannya ke tulang petir dan kiroh sejati dengan kilat muncul di telapak tangannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Zhao Feng berkelebat dengan kilat dan hubungan antara dia dan Lightning Yuan Qi menjadi lebih kuat. Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa memanggil petir Yuan Qi beberapa kali lagi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di True Lord Rank. Tanpa sadar, wawasan yang diperoleh dari transfer melintasi ruang sedang digabungkan ke dalam Zhao Feng. Energi mentalku sekarang sebanding dengan True Lord Rank. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Dia mulai menyerap esensi petir di dalam tulang petir dan mulai memahaminya. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, kecepatan kultivasi Zhao Feng sangat cepat, dan Lightning Yuan Qi membersihkan tubuhnya dan memurnikan Qi-nya dari roh sejati. Dalam setengah hari, Zhao Feng telah melangkah ke tahap awal True Mystic Rank. Bagaimanapun, di pertemuan naga sejati suci dia sudah cukup dekat dengannya. Dan pada saat ini hanya setengah tulang petir yang diserap. Dengan tingkat energi mentalku, mata ilusi, mata hati, mata jiwa es semuanya telah meningkat kekuatannya. Namun, mata Dewa Api Petir hanya mengalami sedikit peningkatan karena membutuhkan api petir roh sejati di dalam tubuh. Zhao Feng mulai berpikir, setengah sisa dari tulang petir dan denyut jantung air dapat meningkatkan fondasi Zhao Feng dan dengan mengandalkan tingkat energi mental True Lord Rank-nya, dia memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir True Mystic Rank dalam 10 hari. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertama, reruntuhan Sein Ungu terlalu berbahaya dan jika dia tidak beruntung, para jenius mungkin datang dan mengganggu kultivasinya. 10 hari hingga setengah bulan terlalu lama dan Zhao Feng bisa menggunakan waktu ini untuk menjelajahi tempat itu dan mencari keberuntungan. Kedua, peningkatan pesat dalam kultivasi berarti fondasi yang tidak stabil dan kekuatan seseorang tidak meningkat secara dramatis ketika mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank. Mengapa tidak menggunakan setengah tulang petir yang tersisa untuk memperbaiki api petir roh sejati saya dan menggunakan denyut jantung air untuk memperkuat meridian dan tubuh saya, untuk menetapkan dasar yang kuat untuk masa depan. Zhao Feng memiliki kepekaan yang tajam dalam mengambil keputusan. Jika dia melakukan ini, kekuatan Zhao Feng akan meningkat dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selama hari berikutnya Zhao Feng menggunakan esensi petir di dalam tulang petir untuk memperbaiki True Spirit Lightning Flame dan kekuatan True Spirit Lightning Flame miliknya meningkat pada tingkat kecil. Alasan mengapa dia memilih untuk meningkatkan kekuatan mata Dewa Api Petir adalah karena skill ini melawan jalan jahat. Jika Zhao Feng bertemu dengan para jenius dari Istana Tebing Hitam lagi maka dia akan memiliki lebih banyak kesempatan. Retakan, tulang petir terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Zhao Feng menutup matanya dan menyerap kedalaman petir yang dilepaskan darinya. Dengan menggabungkan warisan petirnya dengan Mystic Flower Treasure Bible kemudian menyerap hukum alam petir dari Lightning Mystic Stone dan tulang petir, keterampilan Zhao Feng telah melampaui batas aslinya. Selanjutnya, kekuatan mentransfer melintasi ruang juga telah membuka mata Zhao Feng ke dunia lain dan keterampilannya, tingkat energi mental keduanya meningkat. Dalam pikirannya, lantai 3 dari warisan petir menyala dan di sekitarnya ada desis petir. Saya telah memahami sebagian besar warisan petir dan menggabungkan banyak hal lain ke dalamnya. Ketika Zhao Feng membuka matanya, tanda bunga mistik petir di dahinya menjadi lebih cerah. Untuk memahami warisan petir ke tingkat ini biasanya diperlukan kultivasi tahap akhir dari pangkat Tuan Sejati, tetapi Zhao Feng hanya pada tahap awal pangkat mistik sejati namun memiliki kekuatan energi mental dari pangkat Tuan Sejati.
Ini tentang itu. Zhao Feng kemudian mulai memakan detak jantung air. Tubuh buaya petir Blackpool sangat kuat, dan Zhao Feng telah menyaksikan 4 jenius paviliun angin salju menyerangnya untuk waktu yang lama sebelum membunuhnya. Jika buaya petir Blackpool sedikit lebih cepat, mereka mungkin bisa membunuhnya. Detak jantung air adalah inti dari tubuh buaya yang kuat dan setelah memakannya, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka dan memperkuat meridian mereka. Tanpa ragu Zhao Feng membelah hati hitam yang samar menjadi 3 bagian lalu memakannya. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia takut energi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Zhao Feng telah fokus pada penguatan tubuh ketika dia berada di alam Ascendet dan mengalami banyak rasa sakit. Namun, energi di dalam denyut jantung air ini jauh lebih tenang dari sebelumnya dan melepaskan kekuatan lembut yang dingin setelah memasuki tubuh. Melalui proses tersebut Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan tulangnya pun berubah. Zhao Feng telah merasakan efek besar hanya dengan memakan potongan pertama. Meridiannya dan bahkan dantiannya telah melebar. Tidak buruk, tidak buruk. Zhao Feng mengedarkan kiroh sejatinya dan dengan pembesaran meridian, dia merasa itu jauh lebih lancar dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Karena Zhao Feng tidak fokus pada penguatan tubuh lagi dan tubuhnya sekarang jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang lain, denyut jantung air memiliki efek besar pada dirinya. Jika itu si Cheng Tian maka tidak akan ada banyak peningkatan. Pembesaran dantiannya dan peningkatan kekuatan dagingnya memicu potensi Zhao Feng. Ketika ketiga bagian itu dimakan, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat dan kultivasinya bahkan sedikit meningkat. Yang terpenting, fondasi Zhao Feng sekarang kokoh dan berarti kecepatan kultivasinya mulai sekarang akan lebih cepat. Hanya satu kepalan tangan berdasarkan kekuatan tubuh murni saja dari Zhao Feng sekarang bisa membunuh pangkat manusia sejati yang lemah. Setelah tulang petir dan denyut jantung air dikeluarkan, Zhao Feng menutup matanya dan memutuskan untuk memahami untuk hari lain. 2 jam kemudian, Zhao Feng merasakan susunan silumannya merasakan sesuatu. Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang menghilang dari gua dan pada saat yang sama 3 sosok gelap berjarak 2 mil mendekat di gua tempat Zhao Feng awalnya berada. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rantai hitam melingkari lengannya. Dia sangat kurus dan seperti kerangka manusia. Matanya gelap dan merah menyala. Di kiri dan kanannya masing-masing adalah laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah seorang pria besar yang memegang pisau bergerigi. Yang terakhir adalah seorang gadis dingin memegang teratai hitam dengan ular hitam di bawah kakinya. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka membawa aura dingin dan berdarah. Tidak peduli bagaimana Anda melihat mereka, Anda dapat mengatakan bahwa mereka bukan dari jalan yang benar. Bagaimana orang-orang dari Istana Tebing Hitam menemukan tempat ini? Ekspresi Zhao Feng berubah. Jalan mundurnya tidak memiliki arah tertentu dan bahkan sengaja melewati beberapa tempat berbahaya untuk berjaga-jaga agar tidak dikejar. Pria terkemuka dengan rantai telah mencapai puncak True Mystic Rank dan auranya sedikit lebih kuat dari pria bermata elang dari sebelumnya. Pria dengan pedang bergerigi dan gadis teratai hitam keduanya berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank dan lebih kuat dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Apakah kita di sini? Seorang pemuda yang sangat sedikit pada tahap awal True Mystic Rank membutuhkan kita, kelompok gigi jahat. Sayang sekali, pria itu adalah pisau bergerigi mengerang. Ular hitam di bawah kaki gadis itu menjulurkan lidahnya dan mengarah ke gua Zhao Feng. Ular ini berspesialisasi dalam pelacakan dan diikuti di sini karena aura saya. Tapi bagaimana orang-orang dari Istana Tebing Hitam bisa memastikan yang mana auraku? Zhao Feng mengerti alasan dia ditemukan tetapi juga bingung. Pada saat ini kelompok gigi jahat mendekati gua tempat Zhao Feng berada dan 3 indera spiritual terkunci di area ini. Ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada seorang pun di dalam gua tetapi masih hangat dan penuh dengan petir Yuan Qi. Bahkan ada jejak langkah kaki di sini. Dari perincian ini orang bisa yakin bahwa orang itu tidak pergi jauh. Dia pasti dekat. Mata pria terkemuka itu berkilat merah. Tidak baik. Saat ketiganya akan berpisah, dengungan petir terdengar di belakang mereka dan segera setelah itu adalah pemanggilan Lightning Yuan Qi. Suasana di udara menjadi tegang seolah badai akan segera datang. Naga mengamuk petir es. Petir melonjak, dan embusan angin dingin bertiup dari belakang. Raungan naga bisa terdengar samar. Pada saat itu, seekor naga kacau yang terbuat dari petir dan es menyerbu dan meratakan segalanya dalam radius 100 yard. Ledakan. Sebelum kelompok gigi jahat melihat sosok dengan jelas naga es dan kilat telah tiba, dan mereka hanya bisa mengaktifkan teknik rahasia mereka untuk bertahan karena mereka harus menghindar. Bam bam bam. Ketiga sosok itu dikirim terbang, meninggalkan lubang besar di tanah berbentuk naga. Bumi telah retak, dan asap hitam membubung. Gua tempat Zhao Feng awalnya berada telah menghilang dan area ini segera tertutup oleh debu. Kombinasi kuat. Asap hitam dan debu menutupi arena ini dan kelompok gigi jahat dikirim terbang dari serangan dari belakang.
Sua, sua, sua. Ketiga sosok itu meraung saat mereka terlempar ke udara dan mendarat di tiga tempat. Wah, wah. Pria dengan bilah bergerigi dan gadis dengan lotus hitam keduanya memuntahkan seteguk darah saat mereka mendarat dengan goyah di tanah dengan luka parah. Gadis teratai hitam dengan kekalahan terlemah setengah berlutut ke tanah dengan wajah pucat dan mata merah racun hitam kecil. Ular di bawah kakinya telah hancur berkeping-keping oleh Ice Lightning Raging Dragon. Gadis dengan teratai hitam memiliki ekspresi dingin dan menatap sosok berambut biru di debu dengan mata mematikan. Dari kelompok gigi jahat, hanya manusia kerangka berantai, yang tidak terlalu terluka tetapi ada beberapa luka bakar di tubuhnya dan ekspresinya jelek. Itu tidak buruk. Reaksi ketiganya dan kekuatan mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Zhao Feng mengangguk puas. Setelah mengetahui bahwa kelompok gigi jahat sedang mendekat, reaksi pertama Zhao Feng adalah menyergap mereka dan tidak lari. Aura di dalam gua sangat jelas dan sengaja ditinggalkan olehnya untuk menghubungkan mereka. Oleh karena itu muncullah adegan kelompok gigi jahat yang disergap oleh Zhao Feng. Namun, yang mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa Ice Lightning Raging Dragon tidak berhasil membunuh salah satu dari mereka. Bocah tak tahu malu, beraninya kamu menyergap kelompok gigi jahat. Bajingan, aku akan mengupas keahlianmu dan memakan dagingmu lalu memurnikanmu menjadi mayat hantu karena membunuh racun hitam kecilku. Pria dengan kulit hitam bergerigi dan gadis dengan teratai hitam memiliki niat membunuh yang begitu kuat sehingga tampak mengembun. Ini terutama terjadi pada gadis dengan teratai hitam. Wajahnya berkerut dan seputih kertas. Dia redup sampai ke titik seperti hantu yang membuat orang lain kedinginan. Namun, keduanya terluka parah dan tidak bisa membalas serangan dalam waktu singkat. Brat, kamu sudah bosan hidup. Menyergap kita bukannya lari. Pria kerangka yang dirantai itu tersenyum saat dia mengayunkan rantainya. Zhao Feng merasa tidak nyaman di tengah asap hitam. Dalam hal kekuatan, masing-masing dari tiga gigi jahat lebih kuat dari keajaiban luar biasa-biasa. Situasi Zhao Feng tidak terlalu baik. Meskipun ketiganya telah dikirim terbang, mereka dengan sempurna membentuk segitiga yang mengelilingi Zhao Feng. Reaksi dan kerja tim seperti itu menunjukkan pengalaman mereka. Zhao Feng adalah penyergap tetapi sekarang dikepung. Mari kita lihat seberapa kuat para jenius dari dunia luar. Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mundur dan sebaliknya niat bertarungnya melonjak. Huala, pria kerangka di rantai melambaikan tangannya dan rantai besi hitam ditembakkan dengan secercah mematikan. Dengan Wu, itu mengguncang jiwa dan menusuk telinga. Udara sepertinya dipenuhi dengan ular logam dengan aura kematian dan menembak ke arah Zhao Feng dengan sudut yang buruk. Sosok Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilat dan ular-ular logam itu tampak hidup saat mereka kembali bahkan jika itu mengelak. Peng, bam, ledakan. Sebuah jurang yang dalam ditinggalkan di mana Zhao Feng awalnya berada dan batu itu tampaknya terpotong seperti tahu. Pria kerangka yang dirantai itu sangat kuat dan telah berkultivasi dalam teknik penguatan tubuh dari jalur jahat. Rantai yang dia mainkan dipenuhi dengan udara kematian dan bahkan True Lord Reng akan terluka ketika terkena itu. Mereka yang berada di bawah True Lord Reng akan kehilangan separuh hidup mereka jika tulang mereka tidak hancur berkeping-keping. Pria kerangka ini memiliki kekuatan yang mengerikan dan di seluruh pertemuan naga sejati suci mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Zhao Feng diam-diam tergerak. Jika bukan karena kecepatannya yang cepat dan kontrol mata spiritual dewa, kemungkinan besar dia akan ditekan oleh pria itu dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Weng, bunga eye-catching terbuat dari es dan kilat di telapak tangan Zhao Feng dan langsung mekar saat bentrok dengan manusia kerangka untuk pertama kalinya. Saat kilat dan es meledak, hawa dingin dan listrik dikirim kemana-mana. Target Zhao Feng bukanlah manusia kerangka itu sendiri tetapi rantai di tangannya. Permukaan rantai yang digoyang-goyangkan manusia kerangka mulai berasap dan gerakannya menjadi sedikit kaku. Kekuatan petir dengan sempurna melawan jalan jahat dan es bisa membekukan senjata logam. Zhao Feng tidak segera menyerang lawan tetapi menahan kekuatan mereka. Kalian berdua datang dan bantu. Pria kerangka itu meraung. Rantai di tangannya tidak gesit seperti sebelumnya dan desis petir membuat tubuhnya mati rasa. Laki-laki dan perempuan berbilah bergerigi dengan teratai hitam sama-sama terkejut. Pria kerangka itu tidak bisa menjaga Zhao Feng. Mereka tidak segera menyerang sebelumnya karena mereka baru saja menghentikan luka mereka dan menghentikan Zhao Feng untuk melarikan diri. Ketiganya telah bekerja bersama untuk waktu yang lama tetapi Zhao Feng tidak punya niat untuk lari dan bertarung lebih berani dengan pria kerangka itu. Bajingan, mati. Pria dengan bilah bergerigi menjilat bibirnya dan bilahnya yang bergerigi mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan kilatan dingin. Pisau yang berputar itu seperti gergaji mesin yang menembus udara. Bahkan sebelum serangan itu tiba, Zhao Feng merasa kulitnya menjadi dingin seolah-olah dia sedang dicincang. Dari ketiganya, pria dengan pedang bergerigi yang berspesialisasi dalam menyerang dan menembus pertahanan.
Pisau berputar-berputar pada tingkat di mana bahkan cangkang kura-kura si Cheng Tian bisa dipotong terbuka. Jantung Zhao Feng melonjak. Jika dia terkena ini, tubuh Zhao Feng tiba-tiba terbelah menjadi 2 atau 3 sosok yang mengelak dan menghindari serangan musuh. Baik rantai manusia kerangka dan gergaji mesin bukanlah sesuatu yang harus dilawan di bawah True Lord Rank. Dan kedua monster ini berada dalam kelompok yang sama. Lalu kekuatan seperti apa yang dimiliki gadis yang tersisa dengan teratai hitam itu? Zhao Feng tidak percaya bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk melacak. Seperti yang diharapkan, gadis teratai hitam setengah berlutut di tanah dan menjalin tangannya saat teratai hitam tiba-tiba terbuka dan cahaya hitam memanjang. Area dalam jarak 1 mil langsung diselimuti oleh lapisan kabut hitam ini. Indera mereka yang berada di kabut hitam sangat dibatasi tetapi pasangannya tidak terpengaruh sama sekali. Segera setelah pekikan datang dari kabut hitam yang menyerang tingkat energi mental. Melihat dari dekat Zhao Feng melihat 4-5 hantu berbentuk manusia adalah aura kematian ke arahnya. Orang-orang dari Istana Tebing Hitam mengendalikan hantu dan hantu Yin. Di bawah tatapan mata spiritual Dewa Zhao Feng, semua hantu ini terlihat. Hantu-hantu ini melakukan serangan fisik tetapi terutama berfokus pada serangan energi mental untuk mengikis dan bahkan memakan darah manusia yang masih hidup. Sebelumnya ketika 4 dari Wind Snow Pavilion bertarung, Zhao Feng telah melihat ini. Pada saat itu para jenius dari Istana Tebing Hitam hanya menggunakan ini dan berhasil membantai orang-orang dari Pavilion Salju Angin. Junior, aku tidak akan langsung membunuhmu tapi menyiksamu sedikit demi sedikit. Gadis dengan teratai hitam berkata dengan dingin dengan wajah seputih kertas. Hantu berbentuk manusia ini terbentuk dari Yin Spectre dan udara kematian. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tahap awal True Mystic Rank. Menghadapi 4 atau 5 hantu ini berarti Zhao Feng menghadapi jumlah yang sama dari True Mystic Ranks tahap awal. Hantu yang sangat sedikit berani menyerangku. Zhao Feng tidak takut sama sekali dan malah merasakan mata spiritual Tuhannya melompat kegirangan. Merusak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba menembakkan cahaya cemerlang yang sepertinya menakuti hantu dan iblis. Arg! Hantu-hantu ini tiba-tiba memekik seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mendiamkan. Mendiamkan. 2 hantu di depan mulai merokok lalu berhamburan menjadi debu. Hantu-hantu yang tersisa mulai gemetar ketakutan dan tidak berani mendekati Zhao Feng dan tidak mematuhi perintah teratai hitam gadis itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat misterius dan kuat. Hantu ini tidak berani mendekatinya. Bagaimana garis keturunan matanya bisa melawan? Seru gadis lotus hitam. Hanya satu tatapan dari mata spiritual Dewa Zhao Feng yang telah menyebarkan hantu-hantu ini. Pria kerangka dan pria gergaji sama-sama terkejut. Penggunaan petir Zhao Feng telah mencapai penguasaan yang tinggi dan dikombinasikan dengan jubah bayangan Yin-nya, itu penuh dengan ilusi. Keduanya bergabung bahkan tidak mengancam Zhao Feng. Tentu saja jika Zhao Feng akan berbenturan langsung dengan salah satu dari mereka, itu tidak akan mudah dan bentrok dengan keduanya dia akan dirugikan. Dari sini orang bisa melihat kerangka dan gergaji mesin memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Pria kerangka ini sangat kuat dan pertahanannya kuat. Dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menahan musuh dan merupakan yang terkuat. Pria gergaji berspesialisasi dalam menembus pertahanan dan gadis dengan teratai hitam sebagai pendukung yang mengendalikan hantu. Zhao Feng telah memahami peran ketiganya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu dan hanya mengaktifkan 70% dari garis keturunannya dan tidak satupun dari 4 teknik mata yang digunakan. Jika itu masalahnya, aku bisa menyelesaikan ketiganya dengan 3 gerakan. Sementara Zhao Feng melihat kekuatan mereka, dia juga melihat kelemahan mereka. Pada titik ini situasi berubah. Teknik rahasia tulang jahat. Pria kerangka itu berseru saat tubuhnya retak. Retak-retak-retak. Seluruh sosoknya naik ke halaman lain dan udara abu-abu gelap mengelilinginya yang meningkatkan kekuatannya dan kekuatan kiroh sejati. Kekuatan pria kerangka yang lebih tinggi hampir sebanding dengan True Lord Rank yang normal. Huala. Di bawah teknik rahasia tulang jahat, rantai manusia kerangka mulai terbakar dengan api abu-abu. Ledakan. Tanah di bawahnya mulai retak, terkikis dan jatuh. Hanya dia sendiri yang memaksa Zhao Feng mundur. Berat, gabungan kelompok tulang jahat memiliki kemampuan untuk melawan mereka yang berada di peringkat tuan sejati. Dengan tetap tinggal, itu menunjukkan bahwa Anda tidak tahu seberapa tinggi surga itu. Pria dengan pria bergerigi itu tersenyum mengerikan dan meludahkan seteguk darah ke gergaji mesin. Tepi bergerigi mulai bergetar dan terbang di udara saat mengejar Zhao Feng dari jarak jauh. Pada waktu bersamaan, gadis dengan teratai hitam yang setengah berlutut di tanah menggesekkan tangannya dan 2 mayat hantu perunggu hijau setinggi 3 meter dipanggil. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang dekat dengan puncak True Mystic Rank dan memiliki aura kematian yang mengerikan bersama mereka. Kematian. Saat momen kritis tiba, kelompok gigi jahat semuanya menunjukkan kekuatannya.
Pria kerangka itu menggunakan teknik rahasia tulang jahatnya dan tumbuh meningkat ketika semua atributnya meningkat dan kekuatan pertempurannya mendekati peringkat tuan sejati. Pria gergaji itu mengaktifkan teknik rahasia dan mulai memutar tepi bergerigi dengan kecepatan lebih tinggi dan bisa menyerang jarak jauh. Gadis dengan teratai hitam memanggil dua mayat hantu perunggu hijau yang kekuatan pertempurannya hampir mencapai puncak True Mystic Rank dan penjepit menyerang Zhao Feng. Kombinasi ketiganya dikatakan sempurna. Pertarungan jarak dekat adalah pria kerangka yang telah mengembangkan teknik penguatan tubuh dengan pertahanan yang kuat. Pria gergaji itu ada di sana untuk pertarungan jarak jauh yang berspesialisasi dalam menembus pertahanan. Gadis dengan teratai hitam adalah penopang dan mayat hantu perunggu hijau yang dia panggil bisa membantu atau menyergap. Pada saat ini Zhao Feng dikelilingi saat dia menyadari bahwa dia diremehkan kelompok gigi jahat. Kombinasi yang begitu kuat bahkan bisa memblokir True Lord Rank secara langsung. Weng. Garis keturunan Zhao Feng sepenuhnya diaktifkan dan sosok yang mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam muncul duduk di atas tahta es. Domain Raja Es. Rasa dingin yang tak terlihat mulai memancar dari singgasana es dan mengelilingi puluhan meter. Siapapun atau serangan apapun yang datang dalam kisaran ini akan melambat atau dibekukan. Domain Raja Es adalah keterampilan yang dipelajari Zhao Feng berdasarkan domain es milik Dewi Bingwei. Dia mendasarkannya pada garis keturunannya sendiri dan alasan mengapa itu disebut domain Raja Es adalah karena sosok dan tahta di belakang Zhao Feng. Langkah ini memiliki efek yang jelas. Meskipun pria kerangka itu kuat dan kekuatan pertempurannya menakutkan, begitu dia berada dalam jangkauan domain Raja Es, kecepatannya akan berkurang 20-30%. Menambah kecepatan Zhao Feng sudah membuat ancaman pria kerangka itu terhadapnya sangat berkurang. Jika itu adalah True Mystic Rank lain yang tidak memiliki tubuh yang kuat, mereka mungkin akan kesulitan untuk bergerak ketika mereka berada dalam domain Raja Es. Sayangnya pria gergaji dan gadis teratai hitam tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Dua mayat hantu perunggu hijau membeku ketika mereka masuk ke dalam domain Raja Es dan kecepatan mereka turun 50%. Ini berarti bahwa musuh yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dibatasi oleh domain Raja Es Zhao Feng. Sampai sekarang garis keturunan Zhao Feng lebih kuat dari sebelumnya dan setelah melihat begitu banyak orang jenius menggunakannya, penggunaan garis keturunannya juga lebih baik. Siu, sebuah pisau berputar cepat terbang di sudut yang mematikan dan memotong kaki Zhao Feng. Serangan jarak jauh pria itu telah mengunci Zhao Feng dan yang terakhir menghindari bahaya setiap saat karena dia masih harus berurusan dengan pria kerangka dan dua mayat hantu perunggu hijau. Pria gergaji mesin itu yang paling berbahaya. Mata Zhao Feng berkilat dingin saat dia memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebelum ini dia ingin melihat elemen apa dari skill Black Cliff Palaces dan sekarang dia tahu. Sua, jubah bayangan Yin mengepak dan tiga sosok mencoba melarikan diri dari kabut hitam. ZZZ, sudah terlambat sekarang untuk melarikan diri. Kelompok gigi jahat memblokir rute pelarian Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga sosok palsu semuanya hancur. Sisi itu, hati-hati gergaji. Gadis dengan teratai hitam yang mengendalikan kabut hitam segera menemukan sosok diam-diam dengan cepat mendekati pria gergaji mesin. Haha, ingin membunuhku. Pria gergaji itu berkata dengan senyum main-main saat pisau yang berputar tinggi itu menembak kembali ke tangannya dan dengan gergaji di tangannya dia tidak takut pada pertempuran jarak dekat. Namun, Zhao Feng terus mendekat. Mata jiwa es. Mata kiri pemuda berambut biru itu tiba-tiba menjadi kolam beku yang mengirimkan rasa dingin tanpa batas ke dalam pikirannya. Wajah pria gergaji itu menjadi dingin dan tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia membeku. Bunga es dan kilat mekar dari tangan Zhao Feng dan menghancurkan tubuhnya. Gergaji, pria dan gadis kerangka dengan teratai hitam linglung karena shock. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng yang baru saja dalam situasi putus asa baru saja berbalik dan membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa pria pedang bergerigi itu hanya berdiri di sana dan membiarkan Zhao Feng membunuhnya. Seolah-olah dia membeku tetapi tidak ada tanda-tanda es dimanapun. Mata jiwa es terhubung dengan energi mental. Semakin tinggi tingkat energi mental saya, semakin saya dapat menggunakan kekuatan mata spiritual Tuhan saya. Zhao Feng tidak terkejut. Tingkat energi mentalnya secara teknis telah mencapai True Lord Rank dan pria gergaji itu hanya pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk melawan mata jiwa es. Bahkan energi mental pria kerangka dan gadis teratai hitam belum mencapai peringkat Tuan sejati. Ini berarti bahwa Zhao Feng hanya perlu melihat 3 kali untuk membunuh kelompok gigi jahat. Pada contoh ini, pria kerangka dan gadis teratai hitam benar-benar tercengang. Itu adalah keterampilan mata energi mental. Menggunakan serangan elemen es untuk membekukan kesadaran lawan. Gadis dengan teratai hitam segera mengerti. Bagaimanapun, dia juga berspesialisasi dalam energi mental. Ketika dia mengerti alasannya, hatinya jatuh. Meskipun sumber energi mentalnya lebih kuat daripada pria gergaji mesin itu,
tidak ada perbedaan yang mencolok. Jika Zhao Feng bisa menghabisi pria gergaji hanya dalam satu gerakan tanpa perlawanan dari yang terakhir sama sekali, dia kemungkinan besar bisa menghabisinya dalam satu gerakan juga. Namun, dia tidak tahu tingkat energi mental Zhao Feng berada di peringkat tuan sejati dan sumber energi mentalnya beberapa kali lebih kuat daripada yang lain dengan peringkat yang sama. Jadi itulah yang terjadi. Tapi kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada bocah ini jadi saya tidak perlu takut. Pria kerangka dengan rantai santai dan bekerja sama dengan dua mayat hantu perunggu hijau sambil terus mendekati Zhao Feng. Sekarang, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng dan hanya berharap untuk menahan Zhao Feng sampai bala bantuan dari Istana Tebing Hitam tiba. Selama kakak Cigui tiba, bocah ini tidak akan bisa bertahan. Gadis teratai hitam itu berpikir. Zhao Feng tersenyum, bala bantuanmu masih 200 mil jauhnya. Mata spiritual Tuhannya telah melihat iblis hitam berkokok di udara 200 mil jauhnya. Mendengar ini, ekspresi keduanya berubah secara dramatis. Garis keturunan anak nakal ini menakutkan. Keduanya menghela napas dingin. Saat Zhao Feng bertarung, dia telah membagi perhatiannya. Ini berarti bahwa dia hanya mempermainkan mereka. Kenyataannya, terlepas dari fakta bahwa Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunan matanya sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Mata spiritual Tuhannya bisa melakukan banyak hal sekaligus. Mata Dewa Api Petir. Mata kiri Zhao Feng berkelebat dengan api petir setengah transparan. Astaga, pria yang dirantai itu tiba-tiba mulai terbakar dan api menjalar ke seluruh tubuhnya. Arg, pria itu berteriak saat tubuhnya hangus dan skill jahatnya membalas. Kekuatan mata Dewa Api Petir telah meningkat sedikit dan dengan sempurna melawan teknik penguatan tubuh dari jalur jahat ini. Zhao Feng mengangguk. Sebelumnya ketika dia dengan sengaja menyempurnakan api petir, roh sejatinya adalah untuk meningkatkan kekuatan mata Dewa Api Petir untuk menghadapi para jenius dari Istana Tebing Hitam. Baik kilat maupun api adalah kutukan bagi yang jahat. Hanya dalam beberapa napas, kerangka pria yang dirantai itu telah berubah menjadi abu. Mata Dewa Api Petir menyerang dunia energi fisik dan mental dan membunuh pria itu melalui kedua dimensi. Saudara bela diri senior, gadis lotus hitam yang tersisa memiliki wajah pucat. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk macam apa ini. Hanya dalam dua pandangan, 2 dari 3 kelompok gigi jahat terbunuh, yang mana termasuk manusia kerangka True Mystic Rank Puncak. Celepuk, lututnya menjadi lemah saat dia berlutut di tanah dan menangis, tolong, maafkan aku. Mata Dewa Api Petir Zhao Feng dengan sempurna melawan keterampilan jalur jahat Istana Tebing Hitam dan hanya dalam satu mata dia akan dikirim ke surga. Bahkan pria kerangka penguat tubuh yang kuat hanya bertahan beberapa napas sebelum mati. Singkirkan mayat hantumu. Zhao Feng berkata dengan dingin. Ya, gadis dengan teratai hitam melambaikan tangannya dan kabut hitam menghilang bersama dengan 2 mayat hantu perunggu hijau. Sua, Zhao Feng melintas dan gelombang petir dan es menyelimuti gadis itu. Ah, tubuh gadis teratai hitam itu berkerut saat ki-nya dari roh sejati disegel. Sangat cepat, mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai ke arah tertentu dan menemukan bala bantuan Istana Tebing Hitam telah masuk dalam jarak 200 mil. Mundur, Zhao Feng meraih gadis dengan teratai hitam dan menghilang ke dalam hutan yang kompleks. Mengapa orang dingin ini tidak membunuhku? Apakah dia seperti pria lain dan ingin? Gadis dengan teratai hitam itu putus asa. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk macam apa yang menunggunya. Untungnya Zhao Feng tanpa emosi saat dia meraihnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda nafsu. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. So, Istana Tebing Hitam yang dipimpin oleh Cigui dengan hidung tertusuk tiba di tanah yang hangus. Suasananya sangat tegang dan Cigui tidak mengatakan apa-apa saat mata kacangnya bersinar dengan cahaya putih. Pria kerangka hanya memiliki tulang yang tersisa dan orang gergaji itu telah berubah menjadi pecahan. Tubuh Li Yulian tidak ada di sini, kata salah satu pemuda kurus. Melihat dari tanda-tandanya, tampaknya ketiga gigi jahat itu hanya bertarung dengan satu orang. Jika ini semua dilakukan dari satu orang itu tidak mungkin untuk dibayangkan. Cigui bergumam, kakak senior Cigui, bagaimana mungkin? Mungkin ini dilakukan oleh salah satu dari 10 tuan sejati. Misalnya, Sekte Spiritual Bulan Murni terkuat memiliki 5 tuan sejati dan banyak dari mereka bertindak sendiri. Pemuda kurus menggelengkan kepalanya. Betul sekali. 3 gigi jahat bisa bertarung dengan True Lord Rank saat mereka habis-habisan. Bagaimana mereka bisa mati di tangan anak nakal? Bahkan yang paling lemah dari 3 gigi jahat bisa mengalahkan True Mystic Rank tahap awal yang sangat sedikit, dan ada 3 dari mereka. Mata hantu cahaya gelap, area di mana para jenius Istana Tebing Hitam dipenuhi dengan suasana kematian. Pada saat ini, para jenius lainnya menggelengkan kepala. Mungkin tidak, orang itu mempengaruhi gagak iblis hitam saya dan Kiao Changning telah menanyai mereka dan mendengar bahwa orang ini telah menyandera Kiao Xiaoxue dan mencuri rampasan mereka. Kekuatan dan metodenya tidak bisa diremehkan.
Qigui dengan hidung yang ditindik berkata. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan terkejut karena pemuda bermata elang dari Wind Snow Pavilion tidak lolos dari mimpi buruk pada akhirnya. Setelah menanyai pemuda bermata elang itu, Istana Tebing Hitam melacak Zhao Feng dari Bukit Mini lalu mengikutinya ke sini. Inilah mengapa Zhao Feng bertemu dengan 3 gigi jahat. Jika dalam situasi normal, aku tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak usaha pada orang ini, tapi dia mungkin memiliki rahasia reruntuhan Sein Ungu yang bukan milik 3 sekte dan tidak memiliki token warisan tetapi bisa masuk. Di sini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Mata Qigui bersinar seperti nyala api dari neraka. Pada saat ini, tokoh-tokoh lain dari Istana Tebing Hitam penuh hormat dan mengangguk setuju. Qigui adalah salah satu raja sejati dari Istana Tebing Hitam dan dia sangat kuat serta memiliki kepercayaan dari sekte tersebut. Tindakan Qigui juga dari sudut pandang sekte. Jika mereka mampu mengendalikan lubang reruntuhan Sein Ungu, berapa banyak keuntungan yang mereka dapat menjadi sekte. Kakak senior Qigui, jika pelakunya benar-benar anak nakal itu, maka dia pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Seorang pria berwajah hantu True Mystic Rank berkata. Pelacak terakhir kali adalah Li Yulian dari kelompok gigi jahat yang mungkin sudah mati sekarang. Kali ini, saya akan melakukan pelacakan sendiri. Qigui berkata dalam-dalam seolah membuat keputusan besar. Hahaha, aku lupa kalau pelacak terbaik kita sebenarnya adalah kakak senior Qigui, bahkan Li Yulian dan kawan-kawan telah menerima petunjuk darinya. Mengesampingkan Istana Tebing Hitam, siapa lagi di reruntuhan Sein Ungu yang memiliki keterampilan pelacakan yang sebanding dengan kakak senior Qigui? Orang-orang dari Istana Tebing Hitam mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan pujian. Lindungi aku. Qigui duduk dan langsung dikelilingi oleh kelompok itu saat mereka mengamati daerah itu. Dalam bahaya reruntuhan Sein Ungu adalah semua orang dan bahkan Istana Tebing Hitam tidak berani menjadi sombong. Sebuah termos kecil muncul di tangan Qigui. Di dalamnya ada aura biru dan biru samar yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka tetapi bisa dirasakan dengan indera spiritual. Jika seseorang yang akrab dengan Zhao Feng ada di sini, mereka akan menyadari bahwa aura ini adalah milik Zhao Feng. Pada kenyataannya, ini adalah aura yang dikumpulkan oleh Istana Tebing Hitam dari Zhao Feng. Kekosongan hantu gelap. Gelombang hitam transparan berdesir dari Qigui dan gelombang energi mental yang tak terlihat menghancurkan segalanya dalam radius 100 yard. Pada saat itu segala sesuatu dalam jarak 10 mil menjadi sunyi senyap. Mata jahat hitam. Ini adalah garis keturunan mata kakak laki-laki Qigui dan dapat berinteraksi dengan Yin dan Yang dan berspesialisasi dalam pelacakan. Mata Qigui berwarna putih bersih dan sebuah titik gelap muncul di tengahnya. Peng peng, peng peng. Para jenius dari Istana Tebing Hitam merasakan kesadaran energi mental mereka membeku. Aura Zhao Feng dalam kilatan kecil melayang di udara kemudian di bawah tatapan mata jahat hitam, Qigui, berubah menjadi asap hitam yang memudar. Segera setelah itu, cahaya transparan keluar dari mata jahat hitam, Qigui. Semua orang melihat ke atas dan melihat cahaya hitam mengambang seperti lentera yang mengapung di langit. Lentera itu sepertinya merasakan sesuatu dan melintas ke arah tertentu. Mata hantu cahaya gelap. Mata hantu cahaya gelap ini adalah teknik rahasia jalan jahat dan tanpa garis keturunan mata tertentu, tidak ada yang bisa menggunakannya. Para jenius dari Istana Tebing Hitam dikagumi. Mata hantu cahaya gelap di langit menunjuk ke arah tertentu ke Istana Tebing Hitam. Saya menggunakan garis keturunan mata saya untuk mempertahankan mata jahat hitam. Mata hantu cahaya gelap tidak hanya dapat mensurvei semuanya dalam jarak 100 mil, jika targetnya berada dalam jarak 500 mil, saya dapat merasakan arah mereka. Selanjutnya, pada malam hari, kekuatannya akan meningkat. Qigui tertawa. Ayo pergi. 7 jenius dari Istana Tebing Hitam yang dipimpin oleh Qigui pergi ke arah mata hantu cahaya gelap dan terbang di udara. Beberapa ratus mil jauhnya, Zhao Feng dan gadis dengan teratai hitam mendarat di pohon. Kamu tidak akan bisa lolos dari pelacakan kakak senior Qigui. Anda lebih baik menyerah dan membiarkan saya pergi dan mungkin kemudian Anda akan dapat bertahan hidup. Gadis teratai hitam itu berpura-pura tenang untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Sampai saat ini, Zhao Feng membunuh pria kerangka dan pria gergaji dengan 2 pandangan masih diputar ulang di benaknya. Zhao Feng tidak menjawab dan mulai mencari gadis itu. Kamu apa yang kamu lakukan? Tolong hentikan. Tubuh gadis teratai hitam itu menegang saat dia menangis. Zhao Feng tidak tergerak saat dia segera menemukan sebuah buku kuno dari dalam pakaiannya. Selama waktu ini, dia jelas telah menyentuh kulitnya, tetapi tatapannya tertuju pada buku yang berkilauan dengan cahaya aneh. Kamu, bagaimana kamu tahu? Gadis dengan teratai hitam tercengang. Dia menyimpan buku ini di sisinya sepanjang waktu dan bahkan tidak memasukkannya ke dalam gelang interspatialnya. Teknik rahasia 6 hantu mayat, kelas spiritual tingkat tinggi. Menyerap udara yin, kematian, hantu, mayat, racun,
dan kawan-kawan untuk mengendalikan mayat hantu dan menguasai dunia. Zhao Feng buru-buru membaca ringkasannya dan kedua matanya bersinar. Dia telah melihat istana tebing hitam menggunakannya dan garis keterampilan ini hampir punah di benua bunga Azure. Hanya agama iblis bulan merah yang tampaknya memiliki metode serupa. Lebih jauh lagi, skill ini berada pada tingkat spiritual tingkat tinggi, bahkan lebih baik dari Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible. Zhao Feng pertama kali membuka mata spiritual Tuhannya dan menyalin isi dari teknik rahasia 6 hantu mayat ke tangannya. Dia kemudian mengambil teratai hitam dari gadis itu. Teratai hitam adalah senjata berharga dari Dao Hantu dan bahkan lebih berharga daripada teratai berharga 3 bunga Zhao Feng. Selanjutnya, di dalamnya juga ada 2 mayat hantu perunggu hijau yang kekuatannya hampir mencapai puncak True Mystic Rank. Katakan padaku bagaimana cara mengendalikan mayat hantu. Zhao Feng berkata dengan dingin. Dia pernah menjadi penjinak binatang buas dan mengendalikan hewan peliharaan spiritual dan sedikit tertarik untuk mengendalikan mayat hantu. Di reruntuhan Sein Ungu yang berbahaya ini, jika dia mampu mengendalikan beberapa mayat hantu, itu akan sangat bermanfaat bagi Zhao Feng. Misalnya, 2 mayat hantu perunggu hijau gadis itu adalah perisai daging dengan pertahanan yang kuat hampir sebanding dengan si Cheng Tian. Jika Zhao Feng memiliki perisai daging ini dan menggabungkannya dengan mata spiritual Tuhannya, itu akan menjadi sempurna. Bagaimana cara mengendalikan mayat hantu? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu belum mengembangkan keterampilan mengendalikan hantu dan aura kematian yang jahat akan memakan kesadaranmu. Gadis itu sepertinya tidak bisa berkata-kata. Diam, lakukan saja apa yang diperintahkan atau akhir ceritamu akan lebih buruk daripada 2 lainnya. Zhao Feng dengan dingin memindai mata spiritual Tuhannya di atas gadis itu dan hati gadis itu mulai bergetar. Ketakutan semacam itu sepertinya menjangkau langsung ke jiwa. Dia hanya merasakan perasaan ini dari 2 jenius True Lord Rank dari sekte tersebut seperti kakak laki-laki Cigui. Saya memiliki keterampilan di sini yang dapat Anda bandingkan dengan halaman ketiga dari teknik rahasia mengendalikan 6 hantu mayat. Gadis itu berkata dengan nada gemetar dan wajah pucat. Setelah mempelajari keterampilan ini kemudian membandingkannya dengan keterampilan menjinakkan binatang buasnya dan beberapa keterampilan jahat di halaman mata gelap yang tidak lengkap, tampaknya beresonansi dengan itu. Selama beberapa tahun terakhir Zhao Feng telah menyalin banyak teknik dan keterampilan dan dianggap sebagai salah satu yang paling berpengetahuan di bawah Origin Core Realm. Setelah beberapa saat, Zhao Feng tampaknya memahami sesuatu. Mengontrol mayat hantu sama dengan mengendalikan binatang buas dan hewan peliharaan spiritual. Fokusnya adalah pada bagaimana menggunakan energi mental dan ini adalah keahlian Zhao Feng. Apa langkah selanjutnya? Mayat hantu ini tidak memiliki kecerdasan jadi bagaimana kita bisa terhubung dengannya? Zhao Feng bertanya, mayat hantu ini adalah makhluk mati. Kau sudah mempelajarinya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak percaya. Diam dengan pembicaraan yang tidak berguna. Zhao Feng berkata dengan tidak sabar sementara gadis itu tertawa di dalam hatinya. Iya benar, terus berpura-pura. Tentu saja, karena kekuatan Zhao Feng, dia tidak melawan dan melanjutkan kamu harus meletakkan simbol energi mentalmu sendiri pada mayat hantu. Halaman kedua dari teknik rahasia Six Ghost Course Controlling. Zhao Feng mengangguk dan mulai belajar. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melintas dengan kilat transparan kedua mayat hantu perunggu hijau. 2 mayat hantu perunggu hijau merokok dan berubah. Wah, garis darah bocor dari mulut gadis itu saat dia berseru kaget dalam sekejap, simbol energi mentalku terhapus. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang ahli True Lord Rank tidak memiliki kemampuan ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menggunakan mata Dewa Api petirnya dan elemen petir dan api menyapu bersih simbol energi mental gadis itu. Petir dan api adalah musuh dari jalan jahat dan jauh lebih mudah untuk melenyapkan simbol energi mental. Selanjutnya, tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan pangkat Tuan sejati dan memiliki keunggulan mata spiritual Dewa. Karena itu, gadis teratai hitam tidak memiliki hubungan lagi dengan 2 mayat hantu perunggu hijau dan sekarang Zhao Feng dapat menempatkan simbol energi mentalnya sendiri pada 2 mayat hantu perunggu hijau. Melihat ke bawah, ketika simbol energi mental pada 2 mayat hantu perunggu hijau dihancurkan, mereka melolong dan melepaskan aura kematian saat mereka mulai bergerak. Zhao Feng berdiri di samping dan memperhatikan dengan penuh minat. Gadis dengan teratai hitam masih shock, tapi bereaksi dan gemetar karena shock tidak. Mengaum. Setelah 2 mayat hantu perunggu hijau mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka membuka mulut dan melompat ke arah gadis itu. Naluri mereka memberitahu mereka untuk tidak mendekati Zhao Feng, jadi mereka memilih untuk menyerang gadis itu. Mayat hantu perunggu hijau ini bisa merasakan apapun dengan darah dan akan mencoba memakannya secara naluriah. Menyaksikan 2 mayat hantu perunggu hijau mendekat, gadis itu jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Hehe, sebuah tawa ringan terdengar dari balik mayat hantu.
Sepasang tangan yang kuat menepuk bahu dua mayat hantu perunggu hijau dan rasa dingin yang dingin dilepaskan. Kedua mayat hantu itu membeku dan tidak berani bergerak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bersinar dengan cahaya dan melepaskan aura kuno yang sangat mengejutkan terhadap hantu-hantu ini. Sebelumnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menghancurkan beberapa hantu True Mystic Rank tahap awal hanya dengan satu tatapan. Saat itu, di tanah terlarang 100 kuburan, kutukan mengerikan bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng dengan sengaja melepaskan aura energi mentalnya dan dua mayat hantu perunggu hijau gemetar ketakutan. Adegan ini mengejutkan gadis muda itu. Dia tidak bisa percaya bahwa ada garis keturunan mata yang begitu kuat yang melawan hantu jalur jahat Dao dengan begitu sempurna. Setelah itu, dia menyaksikan Zhao Feng menanamkan simbol energi mentalnya ke dua mayat hantu perunggu hijau. Untuk melakukan ini, gadis itu membutuhkan setidaknya setengah hari dengan kultivasinya dan ini karena fakta bahwa mayat hantu tidak melawan. Di sisi lain, Zhao Feng baru saja dengan santai memindai keduanya dan menanamkan simbol energi mentalnya ke mereka. Dua mayat hantu perunggu hijau dengan cepat berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng seperti pengawal pribadi. Tidak buruk. Zhao Feng mengangguk sambil memikirkan teknik untuk mengendalikan mayat hantu. Dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya dengan mudah bahkan tanpa sengaja mencoba. Seolah-olah ini adalah sifatnya. Di satu sisi, Zhao Feng memiliki pengalaman sebagai penjinak binatang. Di sisi lain, mata spiritual dewa adalah kutukan dari mayat hantu perunggu hijau dan dengan mudah mengendalikan mereka. Sederhananya, mata spiritual dewa Zhao Feng berbakat dalam aspek ini dan mengendalikan mayat hantu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan Dao jiwa kuno. Bagaimana ini mungkin? Gadis dengan teratai hitam melebarkan matanya dan linglung karena tidak percaya. Hanya dalam sekejap, dua mayat hantu perunggu hijau miliknya telah dicuri oleh Zhao Feng. Orang ini adalah musuh bebuyutan dari mereka yang melatih Dao hantu dari jalan jahat. Aku mengambil lotus hitam dan mayat hantumu. Zhao Feng mengulurkan tangan dan mengetuk teratai hitam, yang menyingkirkan mayat hantu perunggu hijau. Teratai hitam berisi udara padat yin di dalamnya dan cocok untuk melatih hantu. Terlepas dari mayat hantu perunggu hijau ini, yang kekuatan pertempurannya mendekati tingkat tuan sejati, yang tersisa tidak masuk ke mata Zhao Feng. Zhao Feng sedang mempertimbangkan untuk memberi mereka makan dua mayat hantu perunggu hijau yang seharusnya bisa meningkatkan kekuatan yang terakhir ke puncak True Mystic Rank. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat mata spiritual Tuhannya berbalik ke arah tertentu. Secepat ini, istana tebing hitam seperti hantu yang tidak akan pergi begitu saja. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat mata hantu cahaya gelap melayang di langit 100 hingga 200 mil. Pada kenyataannya, Dark Light Ghost Eye sangat kecil dan hanya sedikit lebih besar dari mata manusia normal dan tersembunyi di awan. Namun, seberapa bagus penglihatan Zhao Feng. Dia bahkan bisa melihat apakah nyamuk itu jantan atau betina pada jarak ini. Gadis itu tidak bisa melihat mata hantu cahaya gelap tapi dari ekspresi Zhao Feng, dia bisa melihat bala bantuan dari istana tebing hitam telah tiba dan tersenyum. Segera, mata Zhao Feng melihat 7 orang dari istana tebing hitam mendekatinya. Sungguh keterampilan pelacakan yang tinggi. Menggunakan kekosongan untuk merasakan auraku. Zhao Feng tidak langsung lari dan malah mencoba bagaimana menyelesaikannya. Jika dia tidak dapat menemukan sumber mata hantu cahaya gelap, maka Zhao Feng akan kesulitan untuk berlari. Setelah mengetahui alasannya, Zhao Feng mencoba beberapa taktik. Pertama, dia mencoba menyembunyikan auranya, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. The Dark Light Ghost Eye adalah metode yang sangat terampil yang bisa merasakan target dalam radius tertentu. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan jubah bayangan yin dan menciptakan 2 doppelganger bayangan yin yang terbang ke arah yang berbeda. Doppelganger ini semuanya mengandung auraku. Zhao Feng berpikir. Namun, mata hantu cahaya gelap hanya memindai sekali sebelum mengunci kembali ke Zhao Feng. Jika itu hanya Dark Light Ghost Eye itu sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan ini, tetapi dikendalikan oleh Black Weak Eye milik Qigui. Qigui berspesialisasi dalam pelacakan dan aura dari doppelganger bayangan yin tidak bisa menipunya. Selanjutnya, saat malam mendekat, kemampuan penginderaan Dark Light Ghost Eyes menguat. Jika aku tidak bisa menghindarinya, maka aku harus menghancurkannya. Secercah cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng, tetapi mata hantu cahaya gelap berada sekitar 100 hingga 200 mil jauhnya dan tidak cukup dekat. Keterampilan 4 mata dan Lohou Bo tidak bisa mencapai sejauh ini. Sepertinya aku harus mencoba langkah ini kalau begitu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki keyakinan penuh atas langkah ini, dan menemukan keterampilan ini secara tidak sengaja. Namun, sekarang tingkat energi mentalnya berada di True Lord Rank yang berarti bahwa kesuksesan dan kontrolnya harus lebih tinggi. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng memasuki satu dengan alam,
dan kombinasi energi mental, kekuatan dan keadaan fokus. Ini hanyalah langkah pertama untuk memberikan dasar bagi keterampilan itu. Segera setelah itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya secara maksimal dan aura kuat kuno akhirnya terpancar dari Zhao Feng. Gadis dan dua mayat hantu perunggu hijau di dekatnya bergetar. Pada saat yang sama, Qi Gui dan rekan-rekannya mengikuti arah mata hantu cahaya gelap. Qi Gui telah mempertahankan mata hantu cahaya gelap dengan energi mentalnya dan merasa sedikit lelah, tetapi dengan turunnya malam dan munculnya udara yin, pengeluarannya berkurang. Pada titik waktu tertentu, Qi Gui merasakan sesuatu dan merasa seperti sedang disurvei. Tampaknya ada dewa di langit yang memandang dunia seperti semut. Pada awalnya, Qi Gui mengira itu hanya ilusi, tetapi dengan indera mata jahat hitamnya, dia bisa tahu bahwa mereka benar-benar sedang disurvei. Pada akhirnya, semua jenius dari Istana Tebing Hitam merasakan tekanan mental yang tak terlihat dan gelombang energi mental tiba-tiba muncul di atas mata hantu cahaya gelap. Itu, para jenius dari Istana Tebing Hitam berseru saat mereka menganga ke langit. Langkah kaki Qi Gui juga membeku. Di langit di atas lentera hantu, mata surga muncul dan menatap dunia. Eye of Heaven mengalihkan pandangannya dari Dark Light Ghost Eye untuk mengambil nafas dan melepaskan tekanan energi mental. Mata hantu cahaya gelap bergetar dan menghilang. Seluruh proses hanya berlangsung satu napas. Qi Gui, yang terhubung dengan Dark Light Ghost Eye, berteriak dan berteriak apa-apa itu. Jenius Istana Tebing Hitam lainnya semua tercengang, dan suasana menjadi sunyi. Adegan saat itu begitu singkat dan mengejutkan seolah-olah palsu. Namun, mata hantu cahaya gelap memang telah menghilang dan hampir melukai Qi Gui. Kakak senior Qi Gui, teknik mata apa yang bisa meremehkan kita? Meskipun mata itu tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa, auranya tampaknya menjadi yang tertinggi di dunia ini. Jenius lainnya merasa beruntung. Meskipun mata surga tidak menunjukkan banyak kekuatan, rasa dingin dan aura darinya mengguncang hati mereka. Mata misterius ini mirip dengan teknik mata pelacak, tapi aura itu menghancurkan mata Dark Light Ghostku. Qi Gui dengan hidung tertusuk mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Matanya berkilat putih dan dia harus mengakui bahwa dialah yang kalah dalam pertukaran ini. Mungkin lawannya tidak sekuat dia, tapi kekuatan garis keturunannya dikalahkan secara langsung. Bahkan seseorang sekuat Qi Gui merasakan gelombang niat bertarung. Di pohon yang jauh, Zhao Feng berdiri diam, dan dua mayat hantu perunggu hijau itu seperti pelindung. Dia menghela napas panjang dan wajahnya pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Saat itu kesadarannya telah melompat keluar dari cangkangnya dan terbang ke udara. Ketinggian dan kekuatan yang ditampilkannya tampaknya menguasai langit. Tentu saja, Zhao Feng membayar 30% dari energi mentalnya sebagai harganya. Sekte spiritual bulan murni. Di sebelah pohon, gadis itu bingung. Dalam sekejap saat itu, dia merasa seolah-olah Zhao Feng telah kehilangan jiwanya dan segera setelah itu, wajahnya memutih. Jika itu hanya membuat pandangannya naik ke langit, pengeluaran energi tidak akan begitu menakutkan, tetapi Zhao Feng juga menggunakan serangan energi mental juga. Dia menyentuh teratai hitam dan sekali lagi menyingkirkan dua mayat hantu perunggu hijau. Menggunakan gerakan saat itu telah memindahkan kesadarannya keluar dari tubuhnya dan tubuhnya tidak akan memiliki perasaan. Yang terbaik adalah jika dia memiliki penjaga di dekatnya. Mata Zhao Feng kemudian beralih ke gadis itu. Gadis itu menjerit, dan wajahnya memutih. Ini mungkin saat terakhirnya. Pada saat yang sama, dia menangis dengan sedih di dalam hatinya. Jika bukan karena bala bantuan dari Istana Tebing Hitam yang memaksa Zhao Feng ke dalam situasi ini, apakah dia akan mati? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa rekan-rekannya di Istana Tebing Hitam semuanya kaget. Beritahu rekan sektemu bahwa jika mereka terus mengikutiku, aku akan membunuh kalian semua tidak peduli apa dan dengan segala metode yang mungkin. Suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di dalam kepala gadis itu. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah bayangan tertinggal. Zhao Feng terbang ke hutan kompleks dan menyembunyikan auranya dengan teknik rahasia dari Mystic Flower Treasure Bible. Selama Dark Light Ghost Eye atau keterampilan serupa tidak muncul, Zhao Feng tidak akan mudah dilacak. Selanjutnya, dia akan membuat doppelganger bayangan yin secara berkala dan membuatnya bergerak ke arah yang berbeda dengan auranya. Lentera hantu itu seharusnya memiliki jangkauan. Jika saya cukup jauh dari mereka, misalnya 500 atau bahkan 1000 mil, apakah dia bisa merasakan saya? Zhao Feng mempercepat langkahnya, sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Istana Tebing Hitam tiba di pohon tempat Zhao Feng awalnya bersembunyi. Gadis itu duduk di tanah dan pulih. Ketika dia melihat Qi Gui dan teman-temannya datang, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kakak senior Qi Gui, apakah kamu menangkap atau membunuh bocah itu? Dia segera menyesalinya setelah mengatakan ini. Ekspresi Qi Gui dan kawan-kawan terlihat serius dan setelah mendengar ini,
ekspresi mereka menjadi jelek. Setelah itu, gadis itu menceritakan proses kekalahan kelompok gigi jahat dan bagaimana Zhao Feng telah mencuri lotus hitam dan mayat hantu serta ancaman yang ditinggalkannya. Ketika orang-orang dari Istana Tebing Hitam mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih redup tetapi menjadi lebih waspada terhadap kemampuan Zhao Feng. Garis mata macam apa ini? Hanya 2 pandangan untuk membunuh 2 saudara junior. Dan mata terakhir itu bahkan menempuh jarak 100 hingga 200 mil dan menghancurkan mata hantu cahaya gelapku. Semakin Cigui tahu, semakin terkejut dia. Targetnya hanyalah seorang jenius luar pada tahap awal True Mystic Rank yang tidak tahu apa-apa. Sejak hancurnya benua Desolate, setiap titik debu menjadi tempat di lautan seperti sebuah pulau, bernama daerah pulau. Setiap daerah pulau, adalah tempat dan penduduk asli di sana seperti katak di dasar sumur, mengira mereka tinggal di benua yang luas. Siapa yang tahu dari daerah pulau mana bocah itu berasal? Bagaimanapun, dunia ini terlalu besar. Rupanya, setelah penghancuran benua Desolate, itu masih berkembang. Kakak senior Cigui, apakah kita benar-benar akan mendengarkan ancaman bocah itu? Pemuda kurus itu berkata dengan enggan. Meskipun Istana Tebing Hitam berada di peringkat sedikit di belakang dalam 3 sekte, itu masih 2 bintang dan nama jahatnya dikenal jauh dan luas. Kapan itu mencapai tingkat di mana seorang pemuda yang tidak dikenal dapat mengancamnya? Cigui terdiam sejenak dan ekspresinya terus berubah. Jika itu pertarungan langsung, anak itu jelas bukan tandinganku tapi garis keturunan matanya terlalu misterius dan kuat. Selain aku, mungkin sebagian besar orang di sini tidak bisa menghalangi satu matanya pun. Wajah Cigui sedang berjuang. Setelah dikalahkan dalam pertarungan garis keturunan oleh seorang pemuda yang kultivasinya 1 peringkat lebih rendah, niat bertarungnya telah dinyalakan. Namun, dia juga harus mempertimbangkan seluruh situasi. Zhao Feng bekerja sendiri dan tidak memiliki kekhawatiran dan metode yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan dia memiliki banyak rekan dari sekte yang sama di sini. Rencananya adalah mencoba dan menghubungi kakak senior Mo Yu dan kemudian peluang kita untuk menangkap bocah itu akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, kita masih perlu menemukan reruntuhan istana berharga di Istana Sein Ungu yang tidak memiliki lokasi spesifik. Cigui membuat keputusan terakhirnya. Mereka ada di sini untuk hadiah dan di reruntuhan, ada hal-hal yang punah di dunia luar. Selain itu, beberapa orang dapat menemukan keberuntungan di sini. Yang paling terkenal adalah reruntuhan istana berharga yang merupakan inti dari reruntuhan Sein Ungu. Rupanya, Dewa Suci Malam Ungu menjalani akhir hidupnya di sana dan menetapkan warisan di sana. Namun, peluang munculnya Ruins Treasure Palace tidak tinggi dan hanya memiliki 1% peluang. Siu, sebuah panah tulang gelap tiba-tiba melesat di udara dan bergerak menuju Cigui dan kawan-kawan. Pesan panah hantu. Cigui menangkap panah tulang hantu gelap dengan 1 tangan. Metode komunikasi ini hanya terbatas pada Istana Tebing Hitam. Di dunia luar, mereka dapat melakukan perjalanan beberapa puluh ribu mil tetapi di reruntuhan Sein Ungu, itu hanya bisa menempuh 1000 mil dan akan menggandakan jarak pada malam hari. Sebuah surat unik dilampirkan pada panah tulang hantu. Ye Yanyu dari Sekte Spiritual Bulan Murni berada di pegunungan timur laut dan menemukan beberapa kekayaan di sana di ngarai misterius. Rupanya, ada banyak harta karun kuno di sana. Mata Cigui berkilat setelah dia membaca surat itu. Kamu Yanyu. Ye Yanyu adalah salah satu dari 10 tuan sejati dan kekuatannya pasti berada di peringkat 3 besar dan kedua di Sekte Spiritual Bulan Murni. Orang-orang dari Istana Tebing Hitam menyebut nama ini dengan rasa takut dan waspada. Reruntuhan Sein Ungu dipegang oleh 3 sekte bintang 2 dan di antara mereka Sekte Spiritual Bulan Murni adalah 2,5 bintang dan lebih kuat dari Istana Tebing Hitam. Total 5 True Lord Ranks telah masuk dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Moon Demon Palace memiliki 3 True Lord Ranks yang masuk. Bagaimanapun, mereka juga pernah menjadi sekte bintang 2,5. 10 tuan sejati dibagi di antara 3 sekte dan 10 klan elit bintang 1 tidak memiliki peringkat tuan sejati. Paling-paling, mereka berada di level kuasa True Lord Rank. Dari sini orang bisa melihat bahwa bintang tambahan adalah perbedaan besar. Itu bisa tercermin tidak hanya oleh kekuatan seluruh kekuatan, tetapi juga murid-murid mereka. Ye Yanyu ini suka bekerja sendiri. Jika semua orang dari Istana Tebing Hitam berkumpul, kita bisa menyergapnya dan jika itu tidak berhasil kita bisa bekerja sama dengan Istana Iblis Bulan. Cigui mencibir. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, dia bukan tandingan Ye Yanyu karena Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan berasal dari Sekte Bintang 2,5. Bakat dan garis keturunannya pasti tingkat atas di 3 sekte. Namun, di reruntuhan Sein Ungu, tidak hanya kekuatan satu orang yang bisa memutuskan segalanya. Seseorang harus dapat bekerja sama dengan orang lain dan memiliki rencana. So. Cigui memimpin orang-orang dari Istana Tebing Hitam menuju pegunungan 3 punggungan. Petik 1. 1 jam kemudian, ketika Cigui dan kawan-kawan tiba,
sudah ada orang-orang dari Istana Tebing Hitam yang menunggu di sini. Kakak senior Qigui, ngarai misterius ada di sana tapi sangat cerdik dan bertiup angin aneh sepanjang hari. Setelah terkena itu, bahkan True Mystic Ranks normal akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Seorang murid Istana Tebing Hitam berkata, memang, ketika mereka mendekati ngarai misterius, mereka merasakan hembusan angin aneh yang terus-menerus. Dengan mata terbuka, mereka bisa melihat hembusan angin menyapu ngarai misterius yang dihembuskan setiap pasangan. Ketika angin berakhir, semua orang bisa merasakan padatnya surga bumi Yuan Qi dan bahkan aura material kuno. Pasti ada bahan langka di ngarai ini. Istana Tebing Hitam dan para jenius di dekatnya dari pasukan lain menyaksikan. Ketika angin berakhir, semua orang berhasil melihat seorang dewi berbaju hijau di kedalaman ngarai. Dewi berpakaian hijau itu anggun dan seringan daun. Kamu Yanyu. Ekspresi Qigui dan teman-temannya berubah saat mereka melihat yang terpilih dari surga. Ada lusinan jenius di sini tetapi hanya Ye Yanyu yang berhasil memasuki kedalaman ngarai dan dari senyumnya, orang dapat mengatakan bahwa dia mendapatkan beberapa barang bagus. Qigui membuka Black Wick Eye-nya dan memeriksa Ye Yanyu saat angin berhenti. Seperti yang diharapkan, gadis ini memegang beberapa bahan kuno di tangannya. Masing-masing dari mereka bernilai sebuah kota ketika dijual di dunia luar. Miao Mia, seekor kucing abu-abu gelap kecil seukuran telapak tangan meringkuk di wajah Ye Yanyu. Qigui merasa ada yang tidak beres. Dia belum pernah melihat kucing ini bersama Ye Yanyu sebelumnya. Penampilan dan kekuatan Ye Yanyu terkenal di seluruh Pulau Tianlu, dan siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang menganggapnya sebagai dewi dalam mimpi mereka. Dan sekarang kucing kecil ini dicintai oleh Ye Yanyu. Kontak dekat dengannya sudah cukup untuk membuat mata para jenius yang mengejarnya menjadi merah karena cemburu. Yang membuat Qigui aneh adalah kucing kecil yang aneh itu bahkan menatapnya dengan tatapan main-main. Miao Mia, kucing kecil yang aneh itu melemparkan beberapa koin tua ke udara seperti seorang peramal. Kucing kecil, apa lagi yang kamu temukan? Ye Yanyu mengungkapkan senyum bahagia saat jari-jarinya dengan lembut membelai bulu di kepala kucing pencuri kecil itu. Sejak dia bertemu kucing kecil ini, dia bertemu keberuntungan kemanapun dia pergi dan jalannya mulus dan bahkan menemukan ngarai misterius ini. Yang paling penting adalah kucing kecil ini cerdas, dan dia menyukainya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu menunjukkan ekspresi yang menyenangkan dan kemudian menunjuk ke arah tertentu dengan huff. Beberapa saat kemudian ke arah yang ditunjuk kucing pencuri kecil itu, surga bumi Yuan Qi mulai bergerak saat menyambut keajaiban lain di True Lord Rank. Ngarai, reruntuhan Sein Ungu, di sudut sebelah gunung. Sosok Zhao Feng tiba-tiba berhenti saat dia merasakan hubungan di sisi lain dari perjanjian darahnya. Jika di dunia luar hubungan fakta darah ini akan sangat kuat dan semakin tinggi kultivasi mereka, semakin kuat indera mereka. Namun, di reruntuhan Sein Ungu setiap jenis penginderaan dibatasi dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bahkan tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemilik reruntuhan ini telah mencapai alam cahaya mistik ketika dia masih hidup dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam ilahi surgawi. Sisi lain dari perjanjian darah jelas adalah kucing pencuri kecil. Setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng, Zhao Yufei dan kucing kecil pencuri semuanya berpisah. Pada saat ini Zhao Feng hanya bisa merasakan arah yang kabur. Aku akan bertemu dengan kucing pencuri kecil itu. Karena perasaan ini, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah rencananya. Menurut rencana awal, dia telah memutuskan untuk memberi makan produk hantu lainnya di lotus hitam untuk meningkatkan kekuatan mayat hantu perunggu hijau. Pada saat yang sama tingkat energi mentalnya telah mencapai True Lord Rank dan dengan bantuan tulang petir dan denyut jantung air, fondasinya sangat stabil dan telah meningkat pada tahap awal True Mystic Rank. Karena faktanya tingkat energi mentalnya telah mencapai True Lord Rank dan dapat memanggil Heaven Earth Yuan Qi, kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat sekarang. Menambahkan fakta bahwa surga bumi Yuan Qi di sini beberapa kali lebih padat daripada benua bunga Azure, Zhao Feng memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dengan 5 atau 6 hari pengasingan. Tapi sekarang rencana Zhao Feng berubah. Setelah memasuki warisan ini yang terjadi setiap 10 tahun sekali, Zhao Feng tidak bisa membuang waktu. Sekarang setelah dia merasakan kucing pencuri kecil, Zhao Feng akan memiliki penolong lain. 1 jam kemudian, Zhao Feng memasuki gunung besar namun berbahaya. Jenis burung dan binatang terbang muncul entah dari mana. Pada titik ini hubungan dengan kucing pencuri kecil itu menjadi lebih kuat. Sekarang sudah sangat dekat. Zhao Feng dengan hati-hati mengunci ngarai yang berjarak ratusan hingga 200 mil. Di sekitar ada beberapa lusin jenius tetapi mereka tidak berani masuk dengan mudah. Ngarai misterius itu dipenuhi dengan angin aneh yang bisa merobek-robek True Human Ranks dan sebagian besar True Mystic Ranks merasa itu merepotkan juga. Bom jatuh. Sepasang jenius True Mystic Rank meluncur keluar dari ngarai, mengacak-acak.
Dua dari jenius True Mystic rank tahap akhir terluka dan darah bocor dari mulut mereka. Dalam hal kekuatan mereka setara dengan keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Angin aneh ini sangat kuat. Tanpa kultivasi True Lord rank, akan sulit untuk melindungi diri sendiri. Bahkan jika True Lord rank bertemu dengan angin terkuat, mereka akan bermasalah. Zhao Feng diam-diam terkejut. Jika ngarai misterius ini sangat berbahaya tetapi para jenius ini tidak mau pergi, itu berarti keberuntungan di dalamnya cukup baik. Di antara kelompok, Zhao Feng melihat Qigui dan teman-temannya dari Istana Tebing Hitam. Selain mereka ada juga kekuatan lain yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah darah pada tahap awal dari True Lord rank. Pemuda berjubah darah memiliki tanda bulan darah di dahinya dan mengeluarkan aura haus darah. Zhao Feng memikirkan pelindung mayat darah dan agama iblis bulan merah dari aura ini. Jika dia benar, pemuda berjubah darah ini seharusnya berasal dari Sekte Bintang 2 Istana Iblis Bulan, dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari agama iblis bulan merah. Ketika Zhao Feng tiba, Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan telah mencoba memasuki ngarai misterius tetapi berakhir dengan kegagalan. Ada juga beberapa klan bintang 1 di sekitar yang mencoba masuk tetapi meninggalkan mayat yang bahkan tidak berbentuk manusia lagi. Tentu saja, setelah membayar harga, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan menemukan beberapa pola. Angin aneh di sini berubah dengan pola tertentu. Bahkan True Human Ranks dapat aman di tempat-tempat dengan angin terlemah dan angin terkuat bahkan dapat membunuh True Lord Ranks. Jika kami membentuk grup, maka ambil rute terbaik kami dapat mengurangi tingkat cedera dan kematian. Selama kita melewati tempat ini dan memasuki inti ngarai, akan ada banyak harta di sana dan pasti tidak akan ada angin aneh ini. Dua penguasa sejati Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan mulai berinteraksi. Hanya dengan mengambil lebih banyak orang, mereka dapat mengumpulkan semua sumber daya. Sementara Qigui dan pemuda berjubah darah sedang mendiskusikan mata spiritual Dewa Zhao Feng juga melihat perubahan dalam angin yang aneh. Ketika angin aneh bertiup, Zhao Feng dapat menyalin tempat di mana bagian terkuat dan terlemahnya pergi. Setelah 10 kali menyalin, Zhao Feng menemukan sebuah pola. Untuk beberapa kali berikutnya Zhao Feng menggunakan pola tersebut dan memperkirakan daerah mana yang memiliki kekuatan angin berapa dan perubahan apa yang terjadi. Begitu seseorang memahami polanya, ancaman angin turun setidaknya 70%. Dari semua jenius yang hadir, mungkin hanya Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk menemukan pola ini melalui deteksi. Bagaimanapun, radius ngarai itu sekitar 100 mil dan sebanding dengan kota normal. Jika itu orang lain, mereka akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menjelajahi daerah tersebut dan kemudian mereka masih harus menemukan polanya. Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan keduanya membayar harga dan menemukan pola yang tidak lengkap karena keberuntungan. Pergi. Kali ini Qigui memimpin sekelompok 10 elit sepanjang rute ke ngarai misterius. Istana Setan Bulan menempuh rute lain. Kedua kelompok ini mendekati tembok gunung dan meskipun kekuatan angin secara keseluruhan berkurang, itu bukan jalan terbaik. Zhao Feng memperhatikan mereka dengan matanya kemudian berubah menjadi seberkas kilat biru yang mendekati ngarai misterius. Mata spiritual Dewa Zhao Feng belum pernah melihat kucing pencuri kecil itu sebelumnya yang berarti bahwa ia mungkin telah memasuki inti ngarai. Siu, udara bersenandung dengan kilat dan Zhao Feng masuk ke ngarai misterius. Dari klan mana orang itu? Sepertinya hanya satu orang. Kecepatannya terlalu cepat, mungkinkah itu binatang buas? Di pintu masuk ngarai masih ada beberapa jenius dari kekuatan yang lebih kecil. Meskipun mereka adalah kekuatan yang lebih kecil, yang hanya dibandingkan dengan 3 sekte bintang 2. Di belakang mereka ada kekuatan yang berada di sekitar level Scarlet Moon Demonic Religion. Zhao Feng tidak mempercepat melewati ngarai. Kadang-kadang, dia akan tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu, sementara di lain waktu dia akan mundur. Tapi tanpa ragu, dia akan menghadapi angin terlemah setiap saat dan itu akan dengan mudah diblokir dengan 3 bunga teratai berharga. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan pertahanan si Cheng Tian akan tercabik-cabik oleh angin yang lebih kuat. Oleh karena itu, kecepatan kemajuan Zhao Feng jauh lebih lambat daripada Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan. Namun, ini juga niat Zhao Feng. Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan tidak sendirian dan kekuatan dari dua raja sejati jauh melebihi dirinya. Akhirnya, melalui 2 jam menghindari Zhao Feng memasuki kedalaman ngarai dengan berjalan melewati daerah angin terlemah. Yang aneh adalah begitu dia melewati area batu, angin aneh itu menghilang. Kedalaman ngarai dipenuhi dengan surga bumi Yuan Qi yang padat yang 10 kali lebih baik daripada area lain dari reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng merasakan aura kuno menyapu dan seolah-olah dia telah memasuki hutan zaman kuno. Ada bunga dan hutan aneh di sini yang telah punah di dunia luar. Sebuah pohon telah mencapai 100 meter dan cabang-cabangnya memanjang bermil-mil, kira-kira seukuran desa. Setiap bunga dan kayu di sini sangat dipengaruhi oleh Heaven Earth Yuan Qi yang padat dan hampir melebihi batas tanaman normal.
Sederhananya, setiap potongan kayu atau tanah di sini bisa dijual seharga ratusan atau ribuan batu kristal primal. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan hawa dingin. Jika saya berkultivasi di sini, surga bumi Yuan Qi sekitar 100 kali lebih kuat dari benua bunga azure. Sulit membayangkan berapa banyak harta di sini. Zhao Feng tercengang. Pada saat ini suara pertempuran dan auman binatang buas datang dari dalam hutan. Jelas bahwa pihak lain telah bertemu sesuatu di ngarai misterius. Zhao Feng dengan cepat berbalik melompat ke batu yang tinggi untuk mengamati daerah itu dengan mata spiritual Tuhannya. Mata spiritual Tuhannya memindai setiap batu, setiap potongan kayu termasuk bunga dan bawah tanah. Hanya dengan pemindaian pertama saja Zhao Feng sangat gembira. Jumlah harta di sini tidak terbayangkan. Hanya dengan melihat sekali, Zhao Feng menemukan lusinan harta aneh dengan pandangan pertama saja dan nilainya sudah cukup untuk membuat mata True Lord Reng menjadi merah. Bahkan batu Zhao Feng di sebelahnya mengandung sesuatu yang berharga. Peng! Zhao Feng menghancurkan batu dan mengungkapkan tanaman yang sedikit basah. Di tanaman itu ada beberapa buah hitam kecil seukuran ibu jari dan kulitnya memiliki garis yang aneh. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng menemukan bahwa surga bumi Yuan Qi yang terkandung di dalam buah-buahan ini sangat besar dan melebihi apapun yang pernah dilihatnya di benua bunga azure. Buah kecil hitam apa ini? Zhao Feng merasakan gelombang murni surga bumi Yuan Qi ketika dia memetik buah-buahan ini. Hal yang canggung adalah bahwa bahkan dengan pengetahuannya dia tidak tahu apa itu. Ini adalah Raja Buah Mutiara Gelap Langit yang sedikit condong ke elemen es dan mengandung sejumlah besar surga bumi Yuan Qi. Itu dapat secara instan memulihkan ki roh sejati dari alam roh sejati dan pada saat kritis meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang kembali ke puncaknya. Selain itu buah ini dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif bagi mereka yang berada di bawah True Lord Reng. Dengan kondisi Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Suara santai namun memikat dari seorang wanita terdengar dari dinding gunung di belakang. Pengkhianatan. Titik. Buah ini dapat membersihkan tubuh dan sangat efektif bagi mereka yang berada di bawah True Lord Reng. Dengan kondisi Anda saat ini, satu buah saja dapat memberi Anda lebih dari 50% peluang untuk naik level kecil. Sosok Zhao Feng membeku, dan keringat dingin mulai muncul di punggungnya. Meskipun suara wanita di belakang sangat bagus untuk didengar dan menjawab pertanyaannya, dia tidak merasakan wanita itu dan dia berada dalam jarak beberapa puluh meter darinya. Tentu saja, ini mungkin karena dia tidak memiliki niat membunuh atau bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Pada saat yang sama, aura yang sangat akrab muncul di dekatnya. Zhao Feng berbalik dan menatap gadis berbaju hijau itu seolah-olah tidak ada yang salah. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu duduk di bahu gadis berbaju hijau dan menatap Zhao Feng dengan bangga. Kucing pencuri kecil. Hati Zhao Feng melonjak karena dia memiliki banyak pikiran. Bagian dalam ngarai misterius itu tidak kecil, dan medannya rumit. Jelas dia adalah target gadis itu dengan datang dari belakang. Solusinya diketahui semua orang. Jika dia tidak memiliki bantuan kucing pencuri kecil, bagaimana bisa begitu mudah? Dewi berpakaian hijau memeriksa Zhao Feng. Kamu pemilik kucing kecil itu. Anda bukan milik salah satu dari tiga kekuatan tetapi dapat memasuki reruntuhan Sein Ungu. Menarik. Mata Zhao Feng berbinar. Kultivasi gadis ini telah mencapai tahap akhir dari True Lord Reng dan bahkan lebih kuat dari Qigui. Dia mungkin di luar batasnya. Zhao Feng bisa menebak identitasnya. Ketika dia memasuki ngarai nama Ye Yanyu, telah diucapkan dengan hormat atau cinta. Kucing pencuri kecil, mengapa kamu mengkhianatiku? Kapan aku memperlakukanmu dengan buruk? Zhao Feng tidak peduli dengan Ye Yanyu dan berkata dengan dingin kepada kucing pencuri kecil itu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya ke arah Zhao Feng dengan ketidakpuasan sebelum berbaring malas di samping si cantik. Ye Yanyu tersenyum. Kucing ini sangat cerdas dan memiliki garis keturunan kuno. Anda memaksanya untuk menandatangani perjanjian darah dengan Anda ketika baru saja lahir dan lemah. Bagaimana itu akan setia kepada Anda? Zhao Feng berhenti dan berpikir tentang bagaimana Li Fuluan di Istana Puncak Terapung benar-benar membantunya menandatangani perjanjian darah dengan kucing kecil pencuri itu. Pada saat ini, kucing kecil pencuri itu telah membawa musuh yang kuat kepada pemiliknya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang bisa melihat itu adalah pengkhianatan. Terus, kucing pencuri kecil adalah hewan peliharaan spiritual saya. Karena Anda tahu bahwa itu menandatangani perjanjian darah dengan saya, apakah Anda ingin mengambilnya dengan paksa? Zhao Feng mencibir dingin. Fakta darah sangat kuat dan bisa mengendalikan hidup atau matinya. Dan pada titik ini jika pemiliknya Zhao Feng meninggal, kucing pencuri kecil itu juga akan terluka. Kecuali, Zhao Feng rela membubarkan perjanjian darah. Ye Yanyu tidak mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi melihat bahwa dia masih datang dengan kucing kecil pencuri itu, dia pasti memiliki rencananya.
Selama kamu mengatakan bagaimana kamu datang ke reruntuhan Sein Ungu dan dengan sukarela membubarkan perjanjian darahmu dengan kucing kecil pencuri itu, aku tidak akan menyusahkanmu dan malah akan merekomendasikanmu ke Sekte Spiritual Bulan Murni. Dengan bakat dan kultivasi Anda setidaknya akan menjadi murid batin dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Ye Yanyu tersenyum dan berkata, suaranya lembut di mata dan menggunakan kekuatan untuk memaksanya, telah berubah menjadi membantu Zhao Feng. Tentu saja, bagi kebanyakan jenius dan Zhao Feng, memasuki Sekte Spiritual Bulan Murni adalah sebuah lompatan. Kekuatan 2,5 bintang lebih dari 10 kali lebih kuat dari 10 klan besar dari benua bunga Azure. Beberapa klan bawahan bahkan klan spiritual Bulan Murni bahkan memiliki kekuatan agama iblis Bulan Merah. 1. Memasuki reruntuhan Sein Ungu adalah kecelakaan yang bahkan aku tidak tahu alasannya, jadi aku tidak bisa memberitahumu. 2. Kucing pencuri kecil itu adalah hewan peliharaan spiritualku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ini terutama terjadi untuk yang kedua karena setelah perjanjian antara dia dan kucing pencuri kecil itu dilanggar, Ye Yanyu tidak akan khawatir lagi berurusan dengan Zhao Feng. Saat ini, Ye Yanyu sangat menyukai kucing kecil pencuri itu dan bahkan waspada menyerang Zhao Feng. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melakukan beberapa tindakan pada Ye Yanyu. Oh, Anda ingin melanggar perjanjian darah bahkan dengan risiko kematian. Tenang. Aku akan membuatnya melakukannya. Ye Yanyu menyentuh kepala kucing pencuri kecil itu dan meyakinkan. Dia tidak bisa membantu untuk menyesalinya. Seberapa kejamkah Zhao Feng bagi kucing kecil pencuri itu untuk mempertaruhkan nyawa demi melanggar perjanjian darah. Siu, Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir dan meninggalkan bayangan. Detik berikutnya dia menyerbu ke dalam hutan dan menghilang. Lari. Zhao Feng tahu bahwa kultivasi Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari peringkat Tuan Sejati dan jauh lebih kuat daripada Tuan Kota Danau Banjir, mungkin pada tingkat wakil patriark dari agama darah besi. Dia tidak memiliki kesempatan dalam bentrokan langsung. Sua, sosok Zhao Feng mulai memudar di pepohonan dan dia menciptakan Yin Shadow Doppelganger yang pergi ke arah yang berlawanan untuk memikat lawan. Namun, sama seperti Zhao Feng telah berlari 1 atau 2 mil, seorang dewi tampaknya muncul entah dari mana di depannya dan tersenyum. Jadi, ini adalah kekuatan dari True Lord Rank tahap akhir. Hati Zhao Feng jatuh. Dia mengertakkan gigi dan mengirim bunga es dan kilat ke tempat Ye Yanyu berada. Huang, hutan di dekatnya hancur dan hangus. Ekspresi Zhao Feng membeku bahkan sebelum debu mengendap. Ye Yanyu masih berdiri di atas pohon dan penghalang cair menyelimutinya. Tidak hanya dia benar-benar tidak terluka, bahkan semua pohon dan daun ada di sana. Langkah itu saat itu sebanding dengan tingkat keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng terkejut. Ye Yanyu tampaknya sangat puas dengan ekspresi Zhao Feng. Sua, Ye Yanyu meninggalkan gambar belakang di pohon. Tidak baik. Zhao Feng hendak bergerak tetapi dengan tangan ramping menggenggam bahunya. Gelombang kiroh sejati sebesar lautan langsung menyegel kiroh sejati di dalam tubuhnya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu membuang cambuk darah ular mistik dan menangkap Zhao Feng dengan senyum puas. Bagaimana saran saya dari sebelumnya? Ye Yanyu tersenyum tipis. Tidak ada cara sama sekali. Zhao Feng berkata dengan tegas jika kamu menggunakan kekuatan, aku akan membawa kucing pencuri kecil itu ke kuburanku juga. Tidak peduli apa Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu memiliki perjanjian darah dan begitu ini ditandatangani, hidup dan mati hewan peliharaan spiritual itu ada di tangan pemiliknya. Kamu bisa meminta apapun yang kamu mau asalkan tidak berlebihan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu melanggar perjanjian darah. Ye Yanyu merasa kepalanya sakit. Dia sudah menunjukkan kekuatannya dan lawan tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Zhao Feng memiliki kartu pembunuhan dari Pakta Darah dan paling buruk dia bisa bunuh diri. Apa yang saya inginkan? Zhao Feng merasa hatinya bergerak, negosiasi terlihat bagus dan melihat Zhao Feng bergerak, Ye Yanyu menghela nafas. Segala sesuatu di dunia ini memiliki harga, termasuk hewan peliharaan spiritual. Selama Zhao Feng menetapkan harga, Ye Yanyu akan percaya. Pertama, Anda perlu memberikan keamanan saya dan tidak membatasi kebebasan saya seperti menyegel kiroh sejati saya atau mengikat anggota tubuh saya. Kedua, apa yang saya dapatkan di reruntuhan adalah milik saya. Jika saya membutuhkan bantuan Anda akan membantu saya. Ketiga, setelah kita meninggalkan reruntuhan, kamu harus menjadikanku murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni. Zhao Feng menanyakan persyaratannya. Ye Yanyu segera menyetujui yang pertama. Di matanya, Zhao Feng tidak akan bisa lepas dari jemarinya. Saya tidak akan membatasi kebebasan Anda, tetapi Anda tidak bisa pergi dalam jarak 3 mil dari saya. Kata Ye Yanyu. Dia juga menyetujui yang kedua tetapi hanya mengatakan dia akan membantu Zhao Feng 3 kali. Adapun hadiah jika Zhao Feng mendapatkannya sendiri, dia tidak akan ikut campur. Misalnya,
Raja Buah Mutiara Gelap Langit akan menjadi milik Zhao Feng. Yang ketiga juga yang dia inginkan. Zhao Feng telah memasuki reruntuhan Sein Ungu dengan sangat aneh dan para tetua sekte perlu menyelidikinya. Selanjutnya, begitu Zhao Feng berada di tangan sesepuh, mungkin perjanjian darah juga bisa diselesaikan dengan mudah. Pada saat itu Ye Yanyu akan diuntungkan. Terakhir, saya hanya akan melanggar perjanjian darah jika Anda melakukan semua tugas dan kucing pencuri kecil itu bersedia. Zhao Feng mengatakan persyaratannya dan Ye Yanyu telah setuju tetapi membuat sedikit penyesuaian. Kucing pencuri kecil, lepaskan pemilikmu sebelumnya. Ye Yanyu tersenyum dan dengan sengaja menekankan kata sebelumnya. Zhao Feng tanpa ekspresi saat Ye Yanyu melepaskan segel pada Key of True Spirit-nya dan Zhao Feng segera pergi setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun kecepatanmu tidak buruk, kamu tidak memiliki peluang melawanku. Ye Yanyu memperingatkan. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab dan kembali ke gunung dan duduk. Namun, dia kemudian mengeluarkan Raja Buah Mutiara Langit Gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu berhenti. Aku akan mengasingkan diri. Zhao Feng memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan menutup matanya untuk berkultivasi. Pengasingan. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, aku memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank dengan memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit ini dan kamu akan melindungiku. Terobosan. Sesuai dengan janji Ye Yanyu akan membantu Zhao Feng 3 kali dan tanpa ragu-ragu, Zhao Feng menggunakan salah satu waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun ngarai misterius ini penuh dengan bahaya dan ada banyak orang jenius di sekitarnya, siapa yang berani mendekati True Lord Rank tahap akhir di sini? Baiklah, aku akan menjagamu. Ye Yanyu marah tetapi menganggap ini lucu pada saat yang sama dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Baginya tidak masalah apakah Zhao Feng berada pada tahap awal atau tahap akhir dari True Mystic Rank. Selama dia mencoba Zhao Feng tidak bisa melawan. Perbedaan antara terlalu besar mereka tidak berada di level yang sama. Oleh karena itu, jika Zhao Feng mencapai tahap akhir True Mystic Rank atau bahkan tahap puncak dari True Mystic Rank, Ye Yanyu tidak akan keberatan. Kecuali Zhao Feng bisa menerobos ke tingkat Tuan Sejati, itu hanya akan membuatnya sedikit kesulitan. Zhao Feng tahu apa yang dipikirkan Ye Yanyu karena itu memintanya untuk membantu melindunginya saat dia menerobos. Dia menutup matanya saat energi dari Raja Buah Mutiara Gelap Langit dilepaskan dan gelombang energi murni beredar di sekujur tubuhnya. Menurut Ye Yanyu, Zhao Feng memiliki 50% kesempatan untuk menerobos setelah memakan Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan ini adalah kesimpulan Zhao Feng juga. Pada kenyataannya, perbedaan antara tahap awal dan akhir dari True Mystic Rank cukup besar dan ahli normal di benua Azure akan memakan waktu 10 tahun di lingkungan itu. Namun, ini adalah reruntuhan Sein Ungu dan surga bumi Yuan Qi di reruntuhan Sein Ungu lebih dari 10 kali lebih murni daripada benua bunga Azure. Selain itu, ngarai ini sangat kuno, dan surga bumi Yuan Qi di sini 10 kali lebih banyak daripada area lain dari reruntuhan Sein Ungu. Ini berarti bahwa Zhao Feng berada di lingkungan budidaya 100 kali lebih cepat dari benua bunga Azure. Ini baru poin pertama. Kedua, detak jantung air yang dimakan Zhao Feng sebelumnya telah meningkatkan fondasi dan kultivasinya. Ketiga, Zhao Feng memiliki energi mental dari True Lord Rank dan ini adalah poin kuncinya. Begitu tingkat energi mental seseorang mencapai peringkat Tuan Sejati, mereka dapat memanggil surga bumi Yuan Qi dan ini memungkinkan Zhao Feng untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Hanya dengan memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank, aku dapat sepenuhnya menyerap Raja Buah Mutiara Langit Gelap atau jika tidak, itu akan bocor begitu saja. Zhao Feng menjadi lebih waspada terhadap Ye Yanyu saat memikirkan hal ini. Menambahkan faktor-faktor ini, Zhao Feng hanya memiliki peluang 50% dan ini berarti bahwa Ye Yanyu telah melihat Zhao Feng memiliki energi mental dari peringkat Tuan Sejati. Tapi dia seharusnya tidak bisa melihat aura mata spiritual Tuhanku dan sumber roh sejati yang tersegel di dalam tubuhku yang bisa aku bakar kapan saja. Zhao Feng berpikir, Ye Yanyu berasal dari Sekte Bintang 2 dan kultivasi, kekuatan, dan pengetahuannya semuanya tinggi. Meskipun dia telah melihat Zhao Feng memiliki garis keturunan mata, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Qigui dari Istana Tebing Hitam juga memiliki garis keturunan mata, tapi bukankah dia berputar-putar saat melihatnya? 4 jam kemudian, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap energi dari Raja Buah Mutiara Gelap Langit dan pujian ini berasal dari energi mental True Lord Rank-nya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berharap. Setelah itu Zhao Feng mulai menggunakan inti, dari kekuatan Raja Buah Mutiara Gelap Langit. Seiring waktu berlalu aura Zhao Feng meningkat dan Ye Yanyu tetap setia pada kata-katanya, hanya berkeliling dalam radius 3 mil untuk mengumpulkan beberapa sumber daya. Ada jenius sesekali yang datang di dekatnya tetapi segera mundur ketika mereka merasakan aura Ye Yanyu. Binatang buas di dekatnya juga diusir ke sini sehingga memberi Zhao Feng lingkungan yang aman dan tenang.
Pada saat tertentu dalam waktu, aura Zhao Feng telah mencapai batasnya. Dengan Weng, dia merasakan kiroh sejati di dalam tubuhnya mengalir lebih lancar. Pada saat yang sama tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Hanya tubuhnya saja yang hampir memiliki kekuatan True Mystic Rank. Bagaimanapun, inti Raja Buah Mutiara Langit Gelap memiliki kegunaan untuk membersihkan tubuh dan mendukung denyut jantung air. Tubuh dan kultivasi saya telah meningkat. Zhao Feng mengangguk. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat Ye Yanyu dan kucing kecil pencuri itu sedang mengumpulkan beberapa mineral langka. Masih ada waktu. Zhao Feng juga meluangkan waktu untuk teratai hitam. Teratai hitam adalah ruang di mana ia bisa menyimpan hantu dan berisi udara kematian. Di antara ini, dua mayat hantu perunggu hijau adalah yang terkuat dan kekuatan pertempuran mereka mendekati puncak True Mystic Rank. Selain itu ada sedikit lebih dari selusin mayat, kerangka, del yang berkisar dari True Human Rank hingga tahap akhir dari True Mystic Rank. Zhao Feng melepaskan aura dari mata spiritual Tuhannya dan hantu-hantu ini gemetar di tanah saat Zhao Feng meletakkan simbol energi mentalnya pada mereka. Setelah melakukan ini, dia kemudian memberi makan mereka kedua mayat hantu perunggu hijau. Gadis sebelumnya pasti tidak akan mau melakukan ini karena jajaran mayat hantu bisa menangani berbagai situasi. Namun, Zhao Feng membutuhkan dua pelindung daging atau pengawal dan karena itu tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng menghususkan diri dalam energi mental dan tidak membutuhkan hantu yin sama sekali. Mayat hantu yang tersisa di dalam teratai hitam segera dimakan dan dua mayat hantu perunggu hijau menyerap udara kematian, yin, mayat del. Aku hanya perlu 1,5 hari untuk dua mayat hantu perunggu hijau ini untuk mencapai puncak kekuatan pertempuran True Mystic Rank. Zhao Feng mengangguk. Dia tidak perlu melakukan apa-apa sekarang. Sempurna saat ini, Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu tiba di luar tempat Zhao Feng berada dalam pengasingan. Aku sudah membuang banyak waktu untuk menjagamu. Ye Yanyu melirik dingin ke arah Zhao Feng dan yang terakhir bangkit dan mengikuti di belakang Ye Yanyu. Ye Yanyu memimpin jalan di depan menuju kedalaman ngarai dan tidak khawatir Zhao Feng melarikan diri. Ngarai misterius ini memiliki banyak barang dari zaman kuno dan beberapa telah punah di dunia luar. Saat Zhao Feng sedang berjalan, mata spiritual Tuhannya akan menemukan beberapa tanaman langka atau harta karun dan dia akan mengambilnya. Pada awalnya Ye Yanyu tidak memperhatikannya tetapi setelah beberapa kali dia menyadari bahwa Zhao Feng menemukan lebih banyak harta daripada dia, tingkat akhir True Lord Rank dan mengerti mengapa Zhao Feng mengatakan dia akan mengambil semua barang yang dia temukan. Sepertinya garis keturunan matanya tidak berspesialisasi dalam pertempuran tetapi dalam dukungan dan inspeksi. Ye Yanyu tidak memasukkannya ke dalam hati. Menjadi salah satu yang terpilih dari Sekte Spiritual Bulan Murni, dia telah melihat banyak jenius dengan garis keturunan mata dan di antara mereka banyak yang telah dikalahkan olehnya. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melemparkan koin lamanya ke udara lalu menunjuk ke arah tertentu. Zhao Feng memelototinya. Setiap kali kucing pencuri kecil itu memimpin, tidak akan ada hasil yang baik. Memikirkan bagaimana dia memasuki tanah terlarang 100 kuburan terakhir kali, Zhao Feng masih ketakutan.